Di akademi bagi para penyihir penyerang, semua orang setuju pada satu hal. Tak ada tempat bagi penyembuh di sini, tapi MC kita punya pemikiran berbeda. Will adalah penyembuh terbaik yang pernah ada, namun dia tetap mendaftar ke akademi ini. Semua orang meramalkannya akan gagal total. Seorang guru bahkan memutuskan untuk membuktikannya dengan mengatur 2 latihan. Saat pertarungan dimulai, sang guru menggunakan sihir tanah untuk menjebak Will. Namun Will, dengan mudah menghindari setiap serangan, memacu kecepatannya menggunakan sihir penyembuhan. Guru itu nyaris menangkapnya dalam jebakan tanah, tapi Will menghindar lagi. Lalu, dia mulai menyerang. Dia memperpendek jarak dan menerjang dengan belatinya. Tentu saja, serangan itu tidak mempan. Sang guru menyelimuti dirinya dengan pelindung tanah yang tak tembus, yakin bahwa penyembuh lemah tanpa sihir penyerang takkan bisa menyentuhnya. Tapi, Will tahu cara mengatasinya. Di dunia ini, sebagian besar penyihir membatasi kekuatan mereka karena tubuh mereka tak sanggup menahan kekuatan penuh. Melampaui batas itu akan menghancurkan tubuh. Namun jika Will melepaskan pembatas tersebut, dia bisa melepaskan kekuatan dahsyat dengan konsekuensi merusak tubuhnya sendiri. Dan itu bukan masalah baginya. Toh, dia adalah seorang penyembuh. Will menerjang maju dengan tinju yang diperkuat energi luar biasa. Lengannya hancur saat dia menghantam tepat menembus pelindung tanah sang guru. Guru itu bahkan tak sempat bereaksi. Dia langsung tak sadarkan diri seketika. Jadi, mengapa seorang penyembuh ada di akademi ini? Karena terakhir kali, semua orang tidak berguna, dan Will mati karenanya. Inilah yang terjadi saat itu. Kalian mungkin berpikir bahwa mahir dalam suatu pekerjaan akan memberimu rasa hormat yang layak dari atasanmu, bukan? Ya, itu tidak berlaku bagi pemuda kita. Dia benar-benar ditikam oleh atasannya sendiri karena melakukan pekerjaan yang luar biasa. Will adalah pemuda biasa dengan kemampuan penyembuhan luar biasa, kekuatan langka yang hanya dimilikinya di seluruh dunia. Dia secara harfiah bisa menyembuhkan luka paling mengerikan sekalipun seperti permainan anak-anak. Kehilangan lengan bukan masalah besar. Dia bisa menyambungkannya kembali dari pangkalnya dalam hitungan detik. Sebelumnya, adapun pemuda kita, dengan tekun. Namun pada akhirnya, para prajurit mulai lelah bertarung terus-menerus hanya untuk terluka lagi. Dialami para prajurit setiap kali mereka dipaksa kembali ke medan tempur. Akhirnya, para prajurit yang putus asa meninggalkan garis pertahanan, membiarkan monster raksasa mulai meluluhlantakan sisa-sisa kerajaan. Will menyaksikan tanpa daya saat semua orang mati di depan matanya, melihat tanah airnya hancur berkeping-keping. Menatap naga raksasa itu, dia akhirnya menyadari kengerian yang telah dialami para prajurit tersebut selama ini. Di saat itulah, kekuatan terbesarnya berubah menjadi penyesalan terbesarnya. Andai saja dia punya kemampuan untuk bertarung di medan perang, dia bisa menjamin keselamatan orang-orang di sekitarnya. Dengan keinginan membara untuk membela kerajaannya dengan tangannya sendiri, dia memungut kerikil dari tanah dan mulai menerjang naga itu. Tentu saja, upaya konyolnya melawan naga perkasa dengan sebutir batu berujung pada kematiannya. Namun, seperti yang bisa ditebak, dia terbangun hampir 5 tahun di masa lalu, tepat sebelum dia mendapatkan gelar penyembuh terbaik di dunia, gelar yang nantinya dia benci. Bertekad untuk tidak mengulangi penyesalan masa lalunya, dia memutuskan untuk mendaftar di akademi yang berspesialisasi dalam sihir, penyerang daripada penyembuhan. Dan pilihan pertamanya adalah Akademi Quartz, sekolah yang didedikasikan khusus untuk seni tempur. Di dunia ini, seni penyembuhan dan seni sihir penyerang tidak bisa berdampingan, memaksa para penyihir muda untuk memilih satu profesi saja. Namun, Will memutuskan untuk melanggar aturan tak tertulis ini dan mencapai apa yang gagal dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Dia berencana menggunakan pengetahuan masa lalunya dalam upaya menempa dirinya sehingga dia tidak hanya tahu cara menyembuhkan, tapi juga tahu cara bertarung sendirian. Untuk memulai rencananya, dia harus mendaftar di salah satu akademi paling bergengsi di dunia ini, Akademi Quartz. Diyakini bahwa akademi ini dapat membina bakat muda menjadi penyihir penyerang kelas 1 yang mahir menggunakan sihir. Belum lagi, penyihir tempur paling berbakat di kehidupan masa lalu Will juga merupakan lulusan akademi ini. Namun, ada satu masalah. Will adalah penyihir penyembuh, jadi masuk ke Quartz tidaklah mudah. Biasanya, para bangsawan menghabiskan banyak uang agar keturunan mereka yang bodoh bisa masuk ke akademi ini, tapi pemuda kita saat ini sedang bokek. Bahkan jika dia mulai mencari nafkah, menggunakan kemampuan penyembuhannya, dia tidak akan sanggup menabung cukup banyak sebelum batas waktu pendaftaran tiba. Saat dia merenungi situasinya, saudara perempuannya masuk ke kamar. Melihatnya masih hidup membuat matanya berkaca-kaca. Menyadari reaksinya, sang adik mengira perut kakaknya pasti
sakit sampai-sampai menangis seperti itu. Dia segera menyeka air matanya dan berbohong, mengaku bahwa sesuatu baru saja membuat matanya iritasi. Namun di dalam hati, dia nyaris tak bisa membendung kebahagiaan melihat adiknya hidup. Dia bersumpah akan melindunginya kali ini dari katastrofe yang merenggut nyawanya sebelumnya. Dan bukan hanya dia akan memastikan untuk melindungi semua orang yang gagal dia selamatkan dulu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia sepertinya telah menemukan langkah selanjutnya. Namun sebelum kita lanjut, inilah sedikit konteks tentang Federasi Akademi Sihir. Itu adalah organisasi yang mengawasi semua akademi sihir di kerajaan, bertanggung jawab mengeluarkan peraturan dan kurikulum untuk semua pendidikan sihir. Saat ini, ketua federasi juga merangkap sebagai kepala sekolah Akademi Quartz. Namun entah kenapa, sang ketua benar-benar berhenti memperhatikan federasi tersebut. Tak lama kemudian, alasannya menjadi jelas. Itu karena cucunya yang sakit, Mari. Ngomong-ngomong, nama kakek penyayang ini adalah Harnelum Goldgrand, ketua federasi Akademi Sihir dan kepala sekolah Akademi Quartz. Pria tua itu berjanji pada cucunya bahwa dia akan menemukan penyihir penyembuhan dal yang bisa membebaskannya dari penderitaan. Namun, dalam kehidupan sebelumnya, cucunya meninggal dunia karena sang ketua gagal menemukan penyihir yang kompeten tepat waktu. Itulah alasan tepat mengapa pemuda kita menyelinap masuk ke kamar cucu sang ketua. Kebetulan sekali, dia bahkan tidak perlu memperkenalkan diri kepada sang ketua yang sudah ada di sana. Pria tua itu sudah tahu tentang siswa, beasiswa yang berasal dari Higleg. Bagaimanapun, Will terkenal di seluruh kerajaan karena bakat luar biasa yang dimilikinya dalam sihir penyembuhan. Inilah sebabnya sang ketua merasa sangat tidak pantas bagi seseorang sekaliber Will untuk menyelinap seperti pencuri. Di dalam hati, Will mengakui kebenarannya. Mungkin jika bukan karena pengalaman hidupnya di masa lalu, dia tidak akan berani menyusup ke ruang pribadi seseorang. Tapi sekali lagi, formalitas adalah kemewahan yang tidak bisa mereka miliki saat ini. Dia harus segera bertindak karena hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Tentu saja, Patua itu tahu bahwa tidak ada yang gratis dan dia ingin pemuda ini memperjelas niatnya. Will bersikeras bahwa waktu sangatlah krusial. Pengobatannya harus diutamakan daripada negosiasi. Akhirnya, si kakek memberikan izin yang dibutuhkan. Dia duduk di tepi tempat tidur, siap menyembuhkan penyakitnya. Namun tatapan tajam pria tua itu menarik perhatiannya, seolah menembus ke dalam jiwa Will. Sang ketua seakan memancarkan aura bahwa satu langkah salah saja, maka tamatlah riwayatnya. Jadi, Will menarik napas dalam-dalam, bertekad tidak membuat kesalahan, dan memulai sihir penyembuhannya. Saat dia menyalurkan sihir penyembuhan ini, dia menyadari bahwa cadangan mananya telah menyusup dibandingkan kehidupan masa lalunya. Namun yang lebih penting adalah eksekusi sempurna dari formula sihir penyembuhan, yang syukurlah masih dia ingat dengan sangat jelas. Setelah beberapa saat, sang cucu akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah Pangeran Menawan yang menyelamatkannya dari situasi antara hidup dan mati. Dia menjadi sangat malu dan berguling ke sisi lain karena tersipu. Sementara itu, sang kakek masih tidak percaya bahwa cucunya benar-benar telah kembali dari keadaan koma. Gadis itu meyakinkan kepulangannya. Dia bahkan mengaku tidak pernah merasa sebugar ini selama bertahun-tahun. Mata kakek penyayang itu berkaca-kaca karena bahagia. Kekhawatiran yang telah membebaninya begitu lama akhirnya sirna, dan itu semua berkat pemuda kita. Tak lama kemudian, kedua pria itu duduk di ruang tamu. Setelah mengucapkan rasa terima kasih, Patua itu bersedia mengabulkan keinginan apapun yang dimiliki Will. Will meyakinkannya bahwa dia tidak akan menuntut sesuatu yang mustahil. Keinginannya sepenuhnya berada dalam kekuasaan sang ketua. Saat ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada orang yang bisa menandingi Will dalam hal sihir penyembuhan. Dia berada di puncak, tidak ada lagi ruang untuk berkembang. Itulah sebabnya dia ingin mengeksplorasi rangkaian keahlian yang berbeda. Dia ingin mendaftar di Akademi Quartz. Tentu saja, Patua itu menganggap ini konyol. Seseorang yang meninggalkan bakat alaminya untuk menjelajahi sesuatu yang asing terdengar sangat tidak biasa. Namun karena Patua itu sudah berjanji, dia akan menepatinya. Dia menjabat tangan pemuda itu, berjanji untuk memenuhi bagiannya dalam kesepakatan tersebut. Di suatu tempat di akademi, seorang guru yang tampak menyebalkan sedang meninjau profil pendaftaran Will. Dia menganggap tindakan sang ketua cukup berani, mendaftarkan penyihir penyembuh yang nol besar dalam kemampuan menyerang ke sekolah tempur. Akhirnya, hari upacara penerimaan tiba, dan para peserta baru berkumpul di aula pertemuan akademi. Di atas podium, sang ketua ada di sana untuk mempromosikan dan memuji institusinya. Akademi Quartz adalah sekolah berasrama penuh yang berspesialisasi dalam sihir penyerang dengan kurikulum uniknya sendiri. Kampusnya yang luas menampung banyak tempat pelatihan dan fasilitas riset canggih serta perpustakaan raksasa membuatnya semakin menonjol. Lulusan-lulusan berpengaruh aktif bahkan di luar akademi, memungkinkan adanya berbagai bentuk dukungan dari kerajaan. Jika harus dirangkum, tidak ada institusi lain yang menyediakan lingkungan seperti ini untuk mempelajari seluk-beluk sihir penyerang. Jangan lupa bahwa pemuda kita hanyalah seorang penyembuh yang mendaftar di akademi ini, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga sekarang. Jadi, sudah jelas bahwa jalan di depannya akan penuh dengan rintangan. Namun, Will siap menghadapi apapun di depannya, asalkan dia bisa menjadi penyihir penyerang yang dia inginkan. Sayangnya, kenyataan seringkali jauh dari harapan. Kelas pertama setelah upacara penerimaan dimulai, dan Will tampak berkeringat dingin. Dia seharusnya mengenai target dengan mantra sihir api. Entah bagaimana, dia berhasil mengaktifkan mantra api, tapi mantra itu padam segera setelah muncul. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Yang lebih buruk lagi, gurunya adalah orang yang sangat brengsek yang mencoba merundung Will dengan menggunakan kelemahannya sebagai senjata. Will hanya boleh mengikuti kelas jika dia berhasil memukul boneka latihan. Sebelum dia berhasil mencapainya, dia dipaksa untuk terus berlatih di lapangan latihan di sisi lain gedung sekolah. Will bersikeras agar gurunya setidaknya menunjukkan dasar-dasarnya, atau dia tidak
tidak akan pernah bisa mempelajarinya dengan benar. Tapi sekali lagi, jelas sejak awal bahwa guru ini sangat membenci Will. Baginya, membuang-buang waktu mengajar seorang penyembuh bukanlah investasi yang baik. Will memohon padanya untuk setidaknya mengizinkannya mengakses perpustakaan agar dia bisa mempelajari teorinya. Sekali lagi, bajingan itu merendahkan Will karena dia hanyalah penyembuh, mengklaim mereka tidak punya literatur yang bisa digunakan oleh kaumnya. Mengambil kesempatan itu, seorang si brengsek berambut pirang menjatuhkan sang penyembuh dengan serangan sihir licik dari belakang, memaksa Will tersungkur ke tanah. Pemuda malang itu bahkan tidak menyangka serangan mendadak tersebut, tapi si perundung menganggap itu alasan kuat untuk memanfaatkan penyembuh karena begitu lemah. Dia menyombongkan status peringkat penyerang akademi, sehingga penyembuh lembek seperti Will bisa angkat kaki karena berani mendaftar. Ini pertama kalinya aku melihat seorang guru berkomplot dengan murid untuk merundung siswa lain. Keduanya memperlakukan Will seolah-olah dia adalah sampah terendah di mata mereka. Malam itu, pemuda kita tampak kelelahan di bangku taman. Upayanya untuk mempelajari sihir penyerang sejauh ini berakhir sia-sia. Dia tahu ini akan sangat merepotkan, hanya karena perbedaan antara sihir penyembuhan dan penyerang. Keduanya menarik jenis sumber energi yang berbeda. Mana adalah kekuatan pikiran, senjata pamungkas seorang penyihir yang diaktifkan melalui formula. Mana juga bergerak sesuai kehendak penggunanya. Menggunakan mana tersebut untuk ledakan atau daya api menghasilkan sihir penyerang. Sebaliknya, penyembuh memiliki mana yang tenang, tapi disitulah peran Akademi Quartz. Mereka yang terbaik dalam mendidik penyihir penyerang, jadi pasti ada cara baginya untuk mengolah mana dinamis. Will sangat yakin bahwa dia bisa memanipulasi mananya sedemikian rupa untuk mengubah mana statis menjadi mana dinamis. Hambatan terbesar di jalannya, dia bahkan tidak bisa mengikuti kelas sekarang karena guru sialan itu tidak mengizinkannya. Will menolak menyerah, berharap bisa bertemu dengan satu orang yang membantunya di kehidupan sebelumnya. Hanya karena dia seorang, pilihannya untuk datang ke akademi ini mungkin akan sepadan dengan penderitaannya. Sayangnya, dia tidak bisa terus melangkah tanpa arah, jadi dia memikirkan cara lain. Namun tiba-tiba, sebuah suara yang familiar menegurnya karena begadang. Saat Will melihat sosok cantik tersebut, dia melihat Veronica, seorang pejuang sangat kompeten yang dulu bertarung bersamanya. Dia adalah salah satu penyihir penyerang kelas tertinggi yang pernah dia kenal, dan pada akhirnya, dia harus meratapi kehilangannya dalam perang tragis itu. Beruntung, dia masih hidup di lini masa regresi ini. Namun sebelum mereka sempat bicara, wanita ini mengeluarkan pedang yang sama yang bisa membelah apapun menjadi dua. Gadis ini tampak seperti Gojo versi wanita dengan kemampuan Sukuna. Fakta bahwa dia mengerahkan pedangnya pada Will tidaklah menyenangkan, tapi ternyata dia sedang memburu siswa mencurigakan di sekitar kampus, membuatnya bertanya-tanya apakah Will adalah siswa pembuat masalah itu. Will segera mengklarifikasi bahwa dia sama sekali bukan orangnya, karena jika sampai wanita itu mengayunkan pedangnya, dia bakal butuh regresi isekai dari Trakun lagi. Veronica mempercayainya, membuatnya tenang, dan Will bertanya untuk memastikan apakah dia benar-benar Veronica. Wanita itu merasa tersinggung karena Will memanggil guru dengan begitu santai, membuatnya malu dan terkejut. Dia tahu wanita itu lebih tua darinya di kehidupan sebelumnya, tapi tidak setua itu. Ternyata dia adalah seorang jenius yang melompati kelas dan langsung dipromosikan menjadi profesor, hal yang tidak mengejutkan mengingat bakat tingkat 2-nya. Inilah kesempatan yang telah Will tunggu-tunggu, bintang jatuh yang akhirnya bisa membantunya mempelajari sihir penyerang. Will menyatakan ketertarikannya untuk mengambil kelas Veronica, tahu bahwa dia adalah harapan terakhirnya. Dia menanyakan prosedur pendaftaran, tapi Veronica langsung menolaknya, menyatakan bahwa dia tidak memiliki kelas yang dibuka, karena dia guru baru yang sebelumnya dipromosikan dari banyak kelas. Dia tidak tahu bagaimana cara kerja di sini. Untuk tahun ini, posisi Veronica saat ini adalah sebagai asisten instruktur untuk menangani pertanyaan tertentu. Rencananya adalah menggunakan pemikiran mudanya untuk terhubung dengan siswa yang usianya lebih dekat, menjadikannya pendukung yang hebat bagi mereka. Namun, yang mengganggunya adalah tidak ada yang berani mendekatinya untuk konsultasi. Yah, pemuda kita bisa tahu persis alasannya. Itu karena wanita ini mengeluarkan senjata pembunuhnya hanya karena masalah sepele. Namun dari sudut pandangnya, ini adalah peluang emas untuk memanfaatkan Veronica. Dia bahkan tidak perlu mengambil kelasnya dan cukup memintanya mengajar secara privat. Jadi dia mengajukan pertanyaan, tahu bahwa itu tugasnya untuk menjawab. Secara belak-belakan, pemuda ini bertanya bagaimana dia harus mulai mempelajari sihir penyerang sebagai seorang penyembuh. Dari kata-katanya, Veronica langsung menyadari bahwa dia bukan siswa biasa. Setelah merasakan komposisi aliran mananya yang aneh, dia sekarang ingat bahwa pemuda ini adalah mahasiswa baru terkenal yang bergabung dengan Akademi Quartz. Selama bertahun-tahun, dia bahkan mengaku belum pernah melihat penyembuh biasa mencoba belajar sihir penyerang. Hal baik di Quartz adalah akademi tersebut menawarkan metode untuk mengolah sesuatu yang disebut mana dinamis. Itulah fondasi yang diyakini Will akan menjadi awal yang sempurna. Dan ketika Veronica mengonfirmasi keberadaannya, Will menjadi sangat bersemangat, mengira ada kesempatan. Satu masalah kecil, wanita ini langsung memberitahunya bahwa si bodoh sepertinya tidak akan bisa mempelajari sihir penyerang bahkan dengan metode itu. Wahyu ini benar-benar mengejutkan Will, terutama saat Veronica menjelaskan bahwa dia sudah memiliki terlalu banyak mana statis. Ini berarti bahkan jika dia memupuk mana dinamis dari nol, sebagian besar akan berubah dan larut menjadi mana statis. Dan jika dia mencoba mengolah mana dinamis menggunakan metode lain, percampuran dua kualitas mana akan membuatnya mustahil untuk menggunakan jenis sihir penyerang apapun. Realita tampak suram. Dia sudah jauh-jauh pindah akademi hanya untuk menyadari bahwa secara harfiah tidak ada cara bagi penyembuh biasa untuk belajar sihir penyerang. Will mulai menyesal tidak menerima buku panduan saat Rakun mengembalikannya ke masa lalu. Ya, dia tidak ingin menyerah, meskipun itu berarti harus menjadi Einstein di generasinya untuk menciptakan metode baru. Berterima kasih kepada asisten profesor,
dia hendak pergi ketika tiba-tiba Veronica menghentikannya untuk menyelesaikan penjelasannya. Dia melanjutkan pembicaraan sebelumnya, menyatakan bahwa meski benar penyembuh tidak bisa menggunakan sihir penyerang, ada satu pengecualian yang memungkinkan penyembuh menjadi penyihir penyerang. Gadis itu membuatnya sangat bingung karena bahkan Will tidak bisa memahami logika itu. Veronica mendemonstrasikannya dengan menunjukkan pedang besi ukirannya yang khusus, senjata yang bisa menebas dan mengalahkan musuh. Dia kemudian berbicara tentang bangku di samping mereka yang terbuat dari kayu, yang bisa digunakan untuk duduk. Dengan kata lain, profesor ini mengatakan hal yang sudah jelas. Tapi inilah plot twistnya. Dia mengangkat bangku itu dan menjelaskan bahwa bahkan jika dia menggunakannya untuk menghajar seseorang sampai babak belur, itu tetaplah sebuah senjata. Secara kocak, Will mulai bertanya-tanya bagaimana Muscle Mommy ini bisa mengangkat bangku seberat itu dengan lengan sekecil itu. Bagaimanapun, pendekatan Veronica adalah meskipun sesuatu dibuat untuk tujuan berbeda, seseorang bisa menggunakannya sesuka hati. Untuk memperjelas poinnya, dia mendemonstrasikannya lewat tangannya dan mulai mengelus wajah Will, membuat pemuda itu tersipu. Ini adalah mimpi indah bagi kebanyakan pria, sampai akhirnya dia menjentik wajah Will dengan sangat keras, menjelaskan bagaimana dia menggunakan tangannya untuk dua tujuan tadi. Dia memang memukulnya terlalu keras, tapi poinnya tetap sama. Benda yang sama, tapi penggunaan berbeda. Mata Will akhirnya terbuka. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan sihir penyembuhannya sebagai serangan. Selama ini, dia bahkan tidak pernah memikirkan ide itu. Alasan utama kedua faksi penyihir tidak setuju satu sama lain adalah karena perbedaan yang terletak pada bentuk mana mereka sendiri. Namun di mata Veronica, anak ini berbeda. Dia merasa Will sudah mengambil langkah besar dengan mendaftar ke Akademi Sihir, Penyerang, dan bahkan mananya menunjukkan bahwa dia bukan sekadar penyembuh murni. Ini adalah observasi yang bahkan tidak disadari oleh Will sendiri, membuatnya bertanya-tanya apakah ini salah satu kemampuan yang diberikan oleh Trakun. Sambil mengarahkan bilah pedangnya ke leher Will, dia memerintahkannya untuk sadar dan membangkitkan gairah agresif di dalam jiwanya. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi tak terhentikan dan melenyapkan siapapun yang menghalangi jalannya. Hari berikutnya tiba dengan pemuda kita merenungkan percakapan gurunya kemarin. Dia menggunakan banyak contoh berbeda untuk mendemonstrasikan poinnya, dan yang benar-benar mengejutkannya adalah mengapa wanita itu tidak tampak memandang rendah penyembuh biasa. Lalu ada fakta bahwa dia bisa melontarkan teori masuk akal secara mendadak. Will mulai berpikir bahwa wanita itu menggunakan metode yang sama, tapi alur pikirannya terputus oleh seorang instruktur yang dengan kasar memanggilnya penyembuh. Kelas hari ini sebenarnya istimewa, karena akan ada serangkaian pertarungan 1 lawan 1, dan dia bisa berpartisipasi bersama yang lain. Tentu saja, apakah dia bisa menggunakan sihir penyerang atau tidak adalah masalahnya sendiri yang harus dihadapi. Guru brengsek itu juga telah menyelesaikan pembagian pasangannya, dan tanpa ragu sedikit pun, pria ini memasangkan pemuda kita melawan Ulpis, si pira menyebalkan dari hari sebelumnya. Will tidak menantikan pertandingan melawan Ulpis ini karena anak itu berasal dari akademi bangsawan terkenal dan punya dukungan penuh. Dia anak manja kaya raya, tapi lebih dari itu, dia sebenarnya penyihir penyerang yang kuat. Ulpis sudah merasa menang dan menghina pemuda kita, bertanya-tanya apakah dia akan lari kembali ke ibunya setelah dihancurkan. Will mencoba sekuat tenaga untuk tidak terpancing amarah oleh si Dumo ini. Meskipun dia berasal dari masa depan dan tahu dia sedang melawan seorang bocah, itu tetap saja membuatnya kesal. Hal baiknya adalah Will ingin memuji teori Veronica dalam aksi nyata, jadi dia menunjukkan ketertarikan pada pertarungan itu. Dia meminta perhatian profesor dan menolak untuk menyerah. Sebaliknya, pemuda kita punya sebuah proposal, mengakui bahwa dia sama sekali tidak punya bakat sihir penyerang, yang mana akan membuang-buang waktu dalam duel ini. Jadi, dia menaikkan taruhannya dan langsung menyatakan bahwa dia akan keluar dari Akademi Quartz jika kalah dalam pertandingan ini. Sang profesor sangat senang mendengar kata-kata itu, tapi di sisi lain, jika pemuda kita menang, dia harus diizinkan mengikuti kelas reguler. Itu adalah proposal yang menghina, tapi Ulpis begitu sombong sampai dia tertawa terbahak-bahak menyatakan betapa konyolnya ide kemenangan itu. Dia bahkan mengira Will sedang berhalusinasi tingkat tinggi tanpa peluang menang sama sekali. Instruktur itu sudah muak dengan menerima usulan itu dan menginstruksikan kedua kontestan untuk bersiap. Dia memberi isyarat dimulainya pertandingan yang diawali dengan Ulpis yang mengaktifkan sihir ofensifnya dengan tenang. Dia memanifestasikan sekumpulan belati yang bercahaya. Ini adalah spesialisasinya yang disebut sihir penciptaan pisau. Kasarnya, bocah ini adalah Gilgamesh versi KW dengan pedang seukuran korek api sebagai senjatanya. Menembakkan semua belati itu ke arah Will, dia menyalak bahwa tidak mungkin seorang healer sampah bisa membela diri. Tapi jagoan kita di sini malah berpose ala Buddha dan suasana memuncak. Dia mengaktifkan ekspansi domainnya. Saat dia mengaktifkan tekniknya, dia mampu mengimbangi kecepatan belati-belati itu dan menghindarinya dengan tepat. Ini adalah teknik yang disebut manipulasi kehidupan, sesuatu yang Will gunakan untuk memanipulasi esensi makhluk hidup di dekatnya, meningkatkan HP mereka hingga batas maksimal. Tapi bukan itu saja, dia juga bisa menggunakannya sebagai serangan dengan pendekatan yang sama. Ulpis panik dan menyebutnya sebagai keberuntungan semata, tapi jagoan kita tetap tenang dengan aura yang terpancar dalam pose yang sama. Dia menangkap belati Gilgamesh KW itu sebelum menebas belati lainnya dengan gaya sekeren Shiro Emiya. Senjata-senjata itu pun rontok dan tidak memberikan damage sama sekali sejauh ini, tapi jagoan kita baru saja memulai. Dan dengan satu belati saja, dia berniat mengakhiri pertarungan ini. Para penonton tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang healer menggunakan serangan ofensif adalah hal yang tidak masuk akal bagi otak mereka. Kenyataannya, Will telah menggunakan sihir penyembuhan sebagai serangan dan bahkan tidak pernah menggunakan sihir ofensif. Ulpis terdesak dan mulai melontarkan omong kosong tentang bagaimana dia menahan diri selama ini. Rupanya,
Akhirnya, bocah ini bisa menambah jumlah pisau yang dimilikinya, seolah-olah itu akan membawa perbedaan. Dia menghujani sang Healer dengan proyektil emas itu dalam kemarahan, tapi jagoan kita dengan santai mulai menebas setiap belati satu persatu. Di akhir pertahanannya, semua belati itu hancur berantakan di tanah. Ulpis masih merasa dirinya hebat, jadi dia memperbesar ukuran belati kecilnya itu. Dan sial, sudut pandangnya terlihat agak mencurigakan jika kau bertanya padaku. Bagaimanapun, Will mengerti bahwa melawan Ulpis itu merepotkan karena bakat dan pemahamannya tentang sihir. Untuk meningkatkan kerumitan dan daya hancur, Ulpis memaksa belatinya berputar, yang pada dasarnya melemparkan misil ke arah jagoan kita. Bocah ini meminjam teknik tungku panah api milik Sukuna, hanya untuk diblokir oleh Will juga, dentuman keras. Ulpis tidak bisa lagi mencuri teknik dari acara lain dan hanya bisa meraung frustrasi. Sementara itu, jagoan kita berpikir dia harus meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Proyektil ganas itu ditepis dengan mudah, membuat Ulpis terkejut bukan main. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Will berpindah ke belakangnya menggunakan transmisi instan milik Goku, berjanji untuk menyembuhkannya setelah ini. Kemudian dia langsung menyerang untuk menghabisi lawan, namun sang instruktur menyela dan mengeluarkan dinding tanah raksasa di antara keduanya. Instruktur menganggap pertandingan telah usai dan menyuruh mereka berdua menepi untuk pasangan berikutnya. Kekalahan ini benar-benar mempermalukan bangsawan sombong itu, tapi Will merasa senang karena dia bisa mengikuti kelas reguler mulai sekarang, yang membuat instruktur payah ini semakin frustrasi. Setelah urusan di sini selesai, dia bergegas pergi sambil merenungkan pengalaman bertarungnya. Akhirnya, dia telah menciptakan versi sihir ofensifnya sendiri, dan itu cukup kuat untuk mengalahkan penyihir hebat. Semua itu berkat bimbingan Veronica. Adapun si pecundang brengsek itu, dia dibantu oleh sang instruktur. Ulpis meminta gurunya agar tidak memberitahukan ayahnya tentang pertandingan ini. Keduanya adalah tipe pembenci kelas kakap yang tidak bisa menerima kekalahan. Di adegan berikutnya, kita melihat Will di ruang kelas. Dia bisa mengikuti kelas di sini dan mempertajam pemahamannya tentang sihir serangan. Instruktur memasuki ruangan dan melirik Will sebelum memulai pelajaran. Sejauh ini, kelas-kelasnya masih bersifat dasar. Satu guru wali kelas pada dasarnya menangani semua pelajaran. Will paling tertarik dengan kelas pembuatan alat sihir, mengingat konsep serupa di Akademi Penyembuhan. Pelajaran hari ini adalah mengenai pembuatan bom es. Instruktur akan membagikan bahan-bahan untuk dirakit dan diproses oleh para siswa. Will teringat bahwa dia tidak pernah benar-benar membuat senjata di kehidupan sebelumnya, hanya item pemulihan. Tapi di Akademi Ofensif, dia diharapkan untuk menempa senjata untuk pertempuran. Mana yang digunakan untuk tujuan ini jelas adalah mana dinamis, tetapi dalam hal kreasi, jenis mana tidak terlalu berpengaruh. Itulah sebabnya Will tidak akan kesulitan meskipun memiliki kelebihan mana statis. Dan ketika dia melihat bahan-bahannya, dia menemukan pecahan golem es dan serbuk dahan api. Mengikuti instruksi, dia mencampur pecahannya, tapi tiba-tiba mengalami perubahan cepat. Will akhirnya melemparkan pecahan es itu melalui penguatan tubuh, menyebabkan fragmen kecil itu meledak dan menyisakan duri-duri es. Jagoan kita cukup terkesan, tapi aksi kecilnya di sini dianggap sangat tidak sopan di kelas. Instruktur memarahinya dan langsung mengatakan bahwa dia akan memotong poin dari nilai Will. Perundung lainnya tertawa, terutama Ulpis, yang menandakan bahwa dia sedang bersekongkol dengan sang guru. Kelas Will berikutnya tentang makhluk sihir sudah di depan mata. Dia mendapatkan salamander yang lucu saat instruktur menekankan agar siswa peringkat rendah mendengarkan dengan seksama. Jagoan kita merasa sedikit tidak nyaman dengan jarak yang begitu dekat dengan makhluk sihir. Makhluk pembunuh kecil ini menyemburkan meriam api, membuat Will harus menangkisnya. Kenyataannya, itu hanyalah sesuatu yang dibayangkan jagoan kita di kepalanya, yang bahkan menarik perhatian instruktur, yang kemudian menyita pot kepercayaannya. Keadaan tidak terlihat baik, dan Will mulai benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Instruktur mengizinkannya mengikuti kelas, tetapi sebenarnya menyiksanya di setiap pelajaran. Ini berarti dia tidak akan bisa belajar, jadi dia harus melakukan sesuatu terhadap situasinya lagi. Memperhatikannya dari jauh adalah seorang siswa aneh yang tampaknya memahami standar ganda yang terjadi di sini. Perundungan berlanjut tanpa henti. Will harus melindungi dirinya tidak hanya dari para siswa, tetapi juga dari pertanyaan konyol instruktur yang di luar materi. Poin-poinnya hancur, lebur, dan bahkan setelah kelas usai, dia menemukan tumpukan sampah berserakan di kamarnya. Ketika dia mencoba mengonfrontasi pengawas tentang masalah tersebut, pengawas justru menghukumnya lebih berat dengan mencabut hak makan malamnya. Bocah ini benar-benar dikerjai habis-habisan dari segala sisi. Dia terkapar di kamarnya, menyadari bahwa akademi ini penuh dengan pembenci. Tepat saat dia mengambil satu langkah positif, sekarang dia harus menghadapi begitu banyak tantangan untuk diatasi lagi. Will memahami bahwa tingkat kemajuannya saat ini sangat luar biasa dan tidak ingin membiarkan para perundung ini mengganggunya. Hal terbaiknya adalah dia telah melawan salah satu dari mereka dan benar-benar memenangkan pertarungan, sehingga memiliki bukti mutlak bahwa dia bisa menjadi penyihir penyerang yang selalu dia impikan. Berfokus pada hal positif, Will teringat telah mendapatkan buku pelajarannya, jadi sekarang dia bisa meninjau pekerjaan rumah dan belajar dengan benar. Hari berikutnya tiba, dan yang mengejutkannya, tidak ada guru atau siapapun di sekitar. Instruktur biasanya datang pada jam ini, tetapi hanya ada satu siswa di dekatnya. Sepertinya berita tentang perubahan jadwal mendadak tidak diumumkan kepada siswa tertentu. Dengan kesal, Will bangkit untuk memulai percakapan dengan gadis itu. Dia menghampirinya, mengejutkannya dengan kedatangannya. Jagoan kita hanya ingin tahu apakah kelas berubah dalam semalam, dan itu pasti ada hubungannya dengan hal itu. Instruktur membenci siswa tertentu, dan gadis itu juga ada dalam daftar tersebut, jadi mereka berdua tamat. Dia pikir adalah ide yang baik bagi dua penyendiri yang dibully untuk berteman, dan Will bisa merasakan kecemasannya. Jadi dia mengulurkan tangan dengan ceria, menawarkan diri untuk menjadi temannya. Gadis itu tertegun
tertegun dan menundukkan kepalanya dengan rasa hormat yang mendalam padanya. Dia diperkenalkan sebagai Erika Glenn, teman pertama yang didapat Will di akademi baru ini. Dia pikir wajar saja jika Will tidak memiliki siapapun di sisinya, mengingat dia terlambat masuk kelas dan dia adalah seorang healer. Erika menekankan bahwa orang-orang selalu membicarakan tentang betapa lemahnya para healer yang membuat Will tertegun. Dia sendiri bukan tipe orang yang sombong soal teman meskipun dia adalah penyihir ofensif. Melihat kepribadiannya, Will mengerti bahwa diskriminasi sengit terhadap healer tampaknya menjadi budaya di Akademi Squartz. Memang benar penyihir ofensif bertarung di garis depan, jadi mereka punya alasan untuk membenci healer yang tinggal di barisan belakang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Will dikenal sebagai healer terkenal bagi kerajaan. Dia memiliki kredibilitas saat itu, tetapi di sini, di Akademi Penyerang, segalanya berbeda. Will akan tertelan oleh diskriminasi Akademi jika dia tidak melawannya. Erika bertanya tentang tujuannya datang ke Akademi Ofensif. Menyusun pikirannya, Will menjawab bahwa dia menolak menerima kenyataan sebagai healer sejak lahir dan berniat untuk bergabung di garis depan. Alasannya mengejutkannya, tetapi Will menjelaskan bahwa dia memiliki alasan pribadi yang mendukungnya. Mengenai niat Erika, rupanya dia berasal dari keluarga bangsawan kecil di pedesaan. Karena tidak ada anak laki-laki yang lahir di keluarganya, orang tuanya mengira garis keturunan mereka akan berakhir. Mengambil alih kendali, dia berpikir menjadi penyihir penyerang yang kuat dapat membantunya menjadi kepala keluarga berdasarkan status saja. Itu adalah tujuan yang masuk akal di mata Will, tetapi masalah Erika adalah dia tidak memiliki bakat sihir sedikitpun. Dia juga tidak punya teman dan sering dibully di kelas juga. Beruntung, dia merasa senang bisa berteman dengan jagoan kita, menjulukinya seorang siswa berprestasi rendah yang akan menghiburnya bahkan ketika nilainya jatuh. Bocah ini dihina di mana-mana, tapi dia hanya bercanda. Bagaimanapun, dia mengingatkannya bahwa ekspektasi Erika akan segera terpenuhi. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Will membawanya ke ruang kelas lain tempat kelas yang sebenarnya diadakan. Mereka berdua menemukan jalan menuju kelas yang asli, hanya untuk menghadapi sang instruktur yang sudah bisa ditebak. Menganggap mereka terlambat. Will meminta maaf karena tidak mengetahui perubahan jadwal kelas yang mendadak, tetapi si bajingan ini sangat keras kepala dan tidak memaafkan mereka. Untuk menghukum Will, dia memutuskan untuk memberinya pertanyaan lain. Ini adalah berita buruk. Erika sudah tahu bahwa jagoan kita tidak mengikuti sebagian besar kelas sebelumnya, yang berarti dia tidak akan tahu apa-apa. Melihat ke arah papan tulis, Will memecahkan masalah itu di kepalanya, sementara gurunya menekankan bahwa poin akan dipotong jika dia gagal memberikan jawaban yang benar. Ulpis semakin mengejek Will, tahu bahwa dia berada di ambang kegagalan. Tapi jagoan kita sedang dalam konsentrasi penuh, jadi dia mengambil kapur dan mulai menulis dengan intens. Setiap kata menarik perhatian seisi kelas, bahkan Ulpis mengira ini hanyalah upaya pamer belaka. Kenyataannya, Will menemukan konfigurasi yang benar hingga menerangi lingkaran sihir di papan tulis. Dia melampaui ekspektasi semua orang, membungkam seluruh ruangan, termasuk instruktur sialannya itu. Sang guru terpaksa mengakui bahwa itu adalah jawaban yang benar, membuat Ulpis dan bahkan Erika tercengang. Tidak mungkin murid baru itu berhasil memecahkan jawabannya bahkan setelah melewatkan semua kelasnya. Tepat setelah kelas yang menjengkelkan itu, Erika langsung ingin tahu bagaimana dia berhasil menyelesaikan pertanyaan itu. Will menjelaskan bahwa itu sebenarnya cukup mudah untuk diselesaikan karena dia mempelajarinya dari buku teks. Dia sudah membaca buku teksnya, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Yang paling membuatnya terkejut adalah pria ini melahap seluruh isi buku dalam satu malam saja. Will baru membacanya untuk pertama kali dan langsung menamatkannya, menyebutnya sebagai salah satu buku terbaik tentang sihir ofensif. Ada aplikasi dasar dan tingkat lanjut yang disebutkan di sana. Semuanya dibahas dengan sangat mendalam. Dia bisa mempelajari semuanya sendiri, tetapi tanpa memiliki pemahaman sihir tertentu, membaca teks itu akan menjadi sebuah beban. Untungnya bagi Will, dia selalu ahli dalam studi teoretis, jadi dia bisa menjalaninya tanpa banyak kesulitan. Dia mempelajari semua tentang sihir ofensif dalam satu malam, membacanya seolah-olah itu adalah novel fiksi. Sementara dia merasa terhibur, Erika di sini merasa ngeri. Buku yang dia cerna adalah momok di akademi mereka, sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan tanpa bimbingan guru. Dia mulai menyesali asumsi awalnya yang menyebut Will sebagai kegagalan dan menyadari bahwa dialah satu-satunya siswa kelas bawah di sini. Gadis itu tidak ingin Will meninggalkannya di peringkat rendah, sementara jagoan kita meyakinkannya bahwa dia akan mengajarinya apapun yang sulit baginya. Lagi pula, mereka adalah sahabat dari kelas yang sama. Erika memancarkan senyum, merasa senang menerima bantuannya. Kenyataannya adalah jagoan kita datang ke sekolah ini demi tujuannya, bukan untuk sekadar bermain teman-temanan dengan kekuatan persahabatan, tapi karena dia sendirian, dia akan membutuhkan Erika. Jadi dia memberitahunya tentang bantuan yang harus Erika lakukan untuknya. Kelas mendatang adalah kelas sihir ofensif umum, kelas yang tidak pernah bisa dia lalui dan alasan utama mengapa dia tidak pernah bisa mengakses kelas-kelas lainnya. Erika berpikir dia harusnya bisa melakukannya dengan mudah sekarang setelah dia mengalahkan Ulpis, tetapi kenyataannya berbeda. Will sebenarnya tidak bisa menggunakan sihir ofensif umum seperti orang lain, tetapi dia punya ide yang cemerlang. Rencana ini membutuhkan bantuan Erika agar dia bisa berhasil. Di adegan berikutnya, para siswa berkumpul di lapangan latihan. Lagi, dalam hal sihir ofensif, ada dua cabang yaitu sihir umum dan sihir unik. Sihir umum merujuk pada mantra dengan formulasi yang tepat, sehingga mudah diakses oleh semua orang melalui rumus. Berbeda dengan penggunaan umum tersebut, sihir unik terukir dari dalam diri pengguna, seperti sihir penciptaan pisau spesial milik Ulpis. Kurikulum akademi mencakup kelas untuk kedua jenis sihir ofensif agar siswa dapat mengasahnya. Tentu saja, sihir unik tidak memiliki satu jawaban yang benar. Jadi bagi seseorang seperti jagoan kita, ini sebenarnya tiket termudah baginya untuk mengikuti kelas tersebut dan menang. Sayangnya,
Sayangnya, dia buntu dalam hal mempelajari sihir ofensif umum, dan gurunya tahu betul akan hal ini. Memanfaatkan sang healer sepenuhnya, sang instruktur memujinya atas keterampilan teoretisnya dan bertanya-tanya bagaimana dia akan melakukannya di ujian praktik. Lagi pula, Will seharusnya gagal di kelas ini jika dia bahkan tidak bisa menggunakan sihir dasar. Instruktur menekankan bahwa tugasnya tidak berbeda dari semua upaya sebelumnya, dengan tujuan menembak ke arah target. Sekali lagi, dia merendahkan Will dengan menyebutnya tugas yang sangat mendasar, yang berarti jika dia gagal melakukan sesuatu yang begitu fundamental di akademi, dia tidak akan bisa lulus. Sambil mengumpulkan pikirannya, instruktur ingat bagaimana bocah itu menerapkan sihir penyembuhan dalam manuver ofensif dan bagaimana sihir penyembuhan meningkatkan statistik tubuh secara umum. Tetapi di sini berbeda karena Will tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Dia hanya ingin anak ini pergi dan menyerah dari kelasnya, tetapi jagoan kita tidak akan pergi kemana-mana dan tersenyum pada situasi tersebut. Sang instruktur dibuat sangat terkejut saat melihat tangan Will dilalap api. Tidak ada alasan di dunia ini mengapa anak ini bisa merapal sihir seperti itu, tapi jangan tertipu. Ini sebenarnya hanyalah taktik licik yang digunakan oleh protagonis kita. Seluruh strateginya bergantung pada Erika yang menciptakan bola api menggunakan sihir ofensif umum versinya. Kemudian dia menempatkan bola api itu di dalam ekor salamander. Selanjutnya, Will dengan hati-hati menggunakan penyembuhan otomatis untuk mengipasi api tersebut, menyembunyikannya di dalam tangannya. Pada dasarnya, dia melakukan apa yang dilakukan Gojo Satoru dengan teknik kutukan pembaliknya untuk mempertahankan Limitless. Ini adalah penyembuhan tanpa batas, tetapi meskipun begitu, Erika meragukan pendekatannya, mempertanyakan pria macam apa yang sedang dia hadapi, tidak tahu bahwa dia adalah healer terhebat umat manusia pada suatu waktu. Bagaimanapun, dia menghentikan sihir penyembuhan tepat setelah membuka tangannya, membuatnya seolah-olah dia memanifestasikan bola api dari telapak tangannya. Berikutnya adalah bagian yang mudah. Dia hanya menembakkannya ke target, mengenainya tepat di tengah. Instrukturnya, dia gemetar seperti daun. Muridnya telah mempermalukannya lagi. Ilusinya begitu bagus sehingga dia benar-benar yakin bahwa Will merapal sihir ofensif. Ini memberinya nilai lulus seketika, mendapatkan tepuk tangan dari Erika dan kebingungan total dari para penonton. Yang terpenting, Ulpis sangat marah. Setelah kelas, dia mengonfrontasi sang guru untuk meminta jawaban. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada cara logis bagi Will untuk mempelajari sihir ofensif umum. Ego Ulpis terluka karena kekalahan yang dialaminya dan sekarang healer ini melangkah terlalu jauh. Bocah ini bersedia bertindak sejauh mengadu kepada ayahnya untuk menghancurkan kelas tersebut. Bahkan gurunya pun terpana oleh paksaannya. Saat bangsawan sombong itu pergi, dia memerintahkan instruktur untuk melakukan apapun demi menyingkirkan healer itu dari kelas mereka. Guru brengsek itu sekarang terjepit karena melanggar aturan berisiko ketahuan. Sayangnya, dia juga menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan pekerjaannya di akademi, jadi dia tidak boleh kehilangannya sekarang. Mempertimbangkan risikonya, sang instruktur memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk bertaruh dan menyingkirkan sang healer yang mencoba memukir namanya di akademi mereka. Bocah ini memiliki permusuhan turun-temurun dengan siswa berusia 15 tahun dan akhirnya memutuskan untuk turun tangan sendiri. Setelah kelas di lapangan latihan, instruktur akhirnya memanggil Will sendirian. Dia mengancam jagoan kita, tetapi Will menganggapnya sebagai pujian, terlalu tidak peka untuk menyadari situasi yang dia hadapi. Instruktur menyatakan bahwa dia ingin merendahkan kepercayaan diri anak itu, terutama setelah dia melewatkan banyak kelas saat pertama kali datang ke akademi. Itu bahkan bukan kesalahan jagoan kita karena guru. Sialan, inilah yang menolak membiarkannya mengikuti kelas-kelas itu sejak awal. Will membantah dengan mengatakan dia sudah mempelajari materinya dari teman-temannya dan belajar mandiri, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi guru ini bersikap tiran dalam pendekatannya dan sama sekali tidak peduli, meyakini bahwa pelajaran baru ini diperlukan bagi Will. Kontennya diputuskan olehnya sebagai instruktur, jadi di sini mereka akan berpartisipasi dalam pertarungan tiruan yang sesungguhnya. Cukup mencurigakan bagi Will bahwa dia harus melawan seorang guru tanpa alasan, dan instruktur tahu ini tidak adil, jadi dia memberi anak itu keringanan. Jika Will bisa mendaratkan satu serangan saja, dia akan dianggap sebagai pemenang ujian mini ini. Dengan keuntungan seperti ini, instruktur berharap anak itu tidak kabur dan menanggapi pertarungan ini dengan serius. Tentu saja, si badut ini tidak pernah terpikir akan kalah. Dia begitu percaya diri dengan kemampuannya. Adapun jagoan kita, dia tenggelam dalam pikirannya, merangkai situasi yang ada. Anak itu menerima syarat duel tersebut yang membuat sang guru senang. Pertarungan segera dimulai dengan instruktur menggunakan mantra tanah dari bawah. Beruntung, Will memiliki pengetahuan tentang gaya bertarung gurunya. Dia tahu orang ini spesialis sihir tanah, jadi dia menghindari serangan pertama dengan cepat, tetapi serangan yang sama itu terus mengejarnya dan memaksanya menghindar lagi. Will dihujani oleh banyak serangan, tetapi dia menghindar dengan benar. Sang guru mengejeknya karena terus menghindar, tetapi masalah Will saat ini adalah menghadapi sihir tanah yang menyebalkan yang bisa dirapal terus-menerus. Lalu ada fakta bahwa serangannya memiliki jangkauan yang sangat luas, membuatnya benar-benar berbeda dari Ulpis. Di saat yang sama, dia belum selesai dan mendapati dirinya bergerak secara refleks pada setiap serangan. Will memperpendek jarak dan menerjang ke arah gurunya, yang mengaktifkan lebih banyak sihir tanahnya, membelah dinding dari setiap sisi sebelum menutupnya dengan keras, menjepit anak itu. Gerakan ini tampak seperti kekalahan telak sampai pria itu melihat muridnya turun dari langit dengan belati di tangannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki, jadi Will mendaratkan serangan belati, menghantam kepala gurunya. Sayangnya, pria ini telah membuat pelindung yang tahan lama, memblokir serangan itu. Murid itu terpaksa menghindari serangan instruktur berikutnya, menciptakan jarak lagi. Ular kecil ini menyebut muridnya menyedihkan dan menunjukkan zirah besi kuat miliknya. Bahkan Will menganggap nama itu sangat memalukan.
menyembuhkan, sementara gurunya mengejeknya karena menggunakan tiruan dari sihir. Ofensif umum, dia merendahkan, memaki, dan mematahkan kepercayaan diri muridnya karena berani bermimpi menjadi penyihir penyerang. Namun, murid yang rendah hati itu dengan percaya diri mengingatkan instruktur bahwa sihir penyembuhan memungkinkannya mempelajari tubuh manusia dengan sangat mendetail. Dengan cara ini, dia bisa memahami bahwa kebanyakan manusia menahan kekuatan mereka agar tidak membunuh. Tubuh mereka sendiri tidak bisa menahan kekuatan penuh mereka, dan melampaui batas itu akan menyebabkan tubuh mereka hancur. Instruktur menganggapnya sebagai penghinaan karena Will mencoba menceramahinya dengan gaya angkuh, tetapi poin anak itu sebenarnya sederhana. Jika seseorang bisa melepaskan pembatas tubuh manusia, mereka bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa dengan risiko merusak tubuh mereka sendiri. Tapi sisi baiknya, bagi Will adalah dia seorang healer, jadi dia akan melakukan aksi ala Izuku Midoriya. Dia tidak keberatan jika lengannya hancur dalam prosesnya. Tekad anak itu mengejutkan sang instruktur saat dia dengan tenang berjalan ke arah gurunya, yang masih berpikir zirahnya yang memalukan itu tidak akan mempan. Deku mempersiapkan Texas Smash-nya. Oh, sial, tunggu, salah cerita lagi. Gurunya berteriak saat Will menghancurkan zirahnya dengan tinjunya. Bocah ini tidak hanya menghancurkan zirah itu, dia membuat wajah gurunya terlihat lebih babak belur daripada Jack Paul dalam pertarungannya melawan Anthony Joshua. Will mengingatkan instruktur tersayang agar tidak menentukan takdir seorang siswa dan merasa hangat saat mengingat bimbingan Veronica lagi. Dialah satu-satunya alasan yang membantunya membuka kekuatan luar biasa dari sihir penyembuhan yang sudah dia miliki. Will tahu dia bisa menjadi jauh lebih kuat, tetapi saat dia melamun, instruktur menyelinap dan menyerangnya dengan kolom tanah lainnya. Untungnya, dia mampu menghindar, tetapi itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan pria itu yang mendidih. Will tidak menyangka akan diserang secara tiba-tiba, terutama ketika dia sudah memenuhi syarat ujian tersebut. Instruktur melontarkan lebih banyak omong kosong yang menyatakan bahwa tidak ada saksi untuk mengonfirmasi hal tersebut, yang berarti secara teknis seorang penyihir penyembuh tidak pernah memukulnya. Dia menolak mengakui kekalahannya di tangan seorang healer pengganggu dan membombardir lebih banyak mantra tanah terhadap jagoan kita. Will mulai benar-benar bosan dengan pendekatan, akulah aturannya, ala Seto Kaiba, sialan, ini. Tapi berkat dia yang sudah melepas pentasnya, dia bisa melesat secepat roket dan melewatinya lagi dengan kilat. Instruktur bahkan tidak bisa memproses pergerakan mendadak Will saat anak itu mengisi tinju beratnya, siap untuk menghancurkannya untuk kedua kalinya. Bahkan Zira memalukannya tidak akan muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya dari hantaman keras ini. Tapi kemudian, pukulan itu berhenti. Tepat sebelum menghancurkan wajahnya, pukulan itu terhenti, seolah-olah haliran. Waktu seolah tak lagi ada. Pukulan Will menghantam wajah sang instruktur, mempermalukannya saat ia memproses rasa sakit yang begitu berat. Pukulan memalukan dan sangat lambat ini terasa lebih menyiksa daripada serangan sebelumnya. Kali ini dia bahkan tidak bisa melarikan diri atau berteriak untuk menyelamatkan nyawanya. Adegan ini sungguh kocak karena satu pukulan ini saja memakan waktu sekitar 50 panel. Akhirnya, Will mengerahkan kekuatan sesungguhnya dan membuat pria ini terpental hingga jatuh terhempas ke tanah. Selama ini, sang healer telah menggunakan trik penyembuh lainnya. Dia menyambut sang instruktur kembali ke kenyataan, menjelaskan bagaimana hanya sesaat yang berlalu di dunia nyata. Namun jangan khawatir, dia tidak seperti gurunya yang tidak menjelaskan apapun dan justru membagikan apa yang sebenarnya terjadi dengan benar. Pertama, saat pukulan Will mendarat, dia mengaktifkan mantra peningkatan ilusi. Mantra ini seharusnya menyembuhkan orang dengan indera yang melemah seperti penglihatan, tetapi baru-baru ini jagoan kita memanfaatkannya dalam pertempuran untuk meningkatkan kecepatan dan waktu reaksinya. Dia pada dasarnya bisa mengaktifkannya melawan lawan, merangsang indera mereka secara berlebihan, membuat mereka percaya bahwa 1 detik sebenarnya adalah 100 detik. Ini membuat serangan itu tampak lebih menyakitkan karena terasa brutal dan penuh siksaan. Akhirnya, Will memberikan senyum manis pada gurunya dan mengajukan satu pertanyaan terakhir, menanyakan apakah dia bisa lulus kelas sekarang. Sebelum instruktur sombong itu sempat menjawab, Bro mencengkeram bahunya, mengingatkannya dengan nada mengancam bahwa dia akan menghapus setiap jengkal diskriminasi yang dimiliki guru itu terhadap healer. Healer yang tadinya tidak berbahaya itu, kini terlihat seperti Raja Iblis dan menegaskan bahwa satu-satunya tujuannya adalah untuk menikmati kelas-kelasnya, yang berarti jika orang ini atau murid-muridnya mengganggunya lagi, hal-hal buruk akan menimpanya. Will mengakhiri usulannya dengan senyum cerah, menutup pertemuan mereka. Malam itu, sang instruktur terlihat berjalan mondar-mandir dengan panik, mempertanyakan monster macam apa yang dia temui tadi. Dia dulu percaya bahwa setiap penyihir penyembuh itu lemah sekali dan tunduk pada perintah penyihir garis depan, tetapi pria ini berbeda. Dia memiliki keterampilan tempur tingkat atas dan niat membunuh yang mengerikan. Secara kebetulan, dia akhirnya bertemu dengan si berandalan pirang, yang penasaran ingin tahu tentang hasil sesi latihan tersebut. Olpus terkekeh, percaya bahwa itu berakhir dengan kematian jagoan kita, tetapi kemudian dia dibungkam layaknya seekor anjing. Instruktur itu sudah muak dengan ocehan anak manja ini dan mendesak sang bangsawan untuk tidak berurusan melawan Will. Ini demi kebaikan mereka semua, dan adalah kesalahpahaman terbesar mereka jika menganggap Will hanyalah penyihir penyembuh biasa. Olpus terkejut dengan saran itu dan membawa-bawa ancaman dari ayahnya lagi, tetapi kali ini, sang instruktur tidak takut. Dia pada dasarnya memberitahu si bocah pirang itu untuk mengadu saja ke ayahnya sesuka hati karena sejujurnya, jika Olpus memang memiliki pengaruh sebesar itu, dia pasti sudah melenyapkan sang healer sejak lama. Keluarga Omen tidak bergerak di bawah perintah Olpus, tetapi sangat pasti bahwa jika mereka terus mengganggu anak baru itu,
itu, dia akan menghancurkan mereka selamanya. Olpus ditinggalkan dalam keadaan marah, tidak percaya bahwa situasi telah memburuk ke arah ini. Setelah kekalahan telak yang fenomenal itu, beberapa hari berlalu. Kelas baru saja berakhir. Will sedang bersantai karena dia bisa merasakan bangsawan pirang itu sekarang bersikap waspada di sekitarnya. Dia tidak lagi melakukan gerakan licik atau berkomentar apapun. Dengan begini, jagoan kita akhirnya bisa fokus pada kelasnya. Namun dia merasa tidak puas dengan keadaannya saat ini. Saat ini, tujuan utamanya adalah untuk membalikan kenyataan kehancuran umat manusia di masa depan. Satu-satunya cara untuk menghindari takdir gelap seperti itu adalah dengan menjadi lebih kuat. Tentu, sihir penyembuhannya membantunya dalam penguatan tubuh, tetapi dia merasa terjebak hanya dengan serangan kekuatan dasar sekarang. Pendekatan sensorik juga bagus untuk ilusi, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gaya bertarung sihir ofensif yang serbaguna. Will mengerti bahwa dia perlu menciptakan gaya bertarung yang benar-benar baru untuk mengejar ketertinggalan. Dia menjelaskan proses pemikiran yang tepat ini kepada asisten Profesor Veronica, mencari bimbingannya lagi. Pendekatan Will butuh penyempurnaan, tetapi Veronica memiliki satu hal lain untuk dikatakan terlebih dahulu. Dia ragu untuk mendengar apa yang akan dikatakannya, tetapi Veronica sebenarnya akhirnya mengucapkan selamat atas semua yang telah dia lakukan sejauh ini. Berkat kontribusinya, para guru membicarakan sang Healer tanpa henti. Seorang penyihir Healer mampu mengimbangi kelas-kelas top akademi, dan itu bukanlah hal yang bisa diremehkan. Sementara beberapa guru lain juga terlihat benci dengan kemajuannya, yang mana itu masuk akal. Menariknya, Veronica tidak benar-benar mengungkapkan kepada siapapun bahwa dialah alasan di balik kemajuannya. Dia juga tidak pernah punya kesempatan untuk menyebutkannya di antara para guru, karena yang lain mengabaikannya karena dia dianggap istimewa bahkan di peringkat mereka. Jagoan kita merasa lega karena dengan begini dia tidak akan berurusan dengan masalah apapun. Saran darinya lah yang membawanya sejauh ini, dan dia tidak ingin sang profesor mendapat masalah karenanya. Profesor itu tidak keberatan dan mengakui bahwa sebenarnya dia berterima kasih kepadanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, penyihir penyembuh bahkan tidak pernah mencoba mewujudkan teori mereka menjadi kenyataan. Dia mengeluarkan pedangnya lagi. Anehnya, dia sangat suka melakukan itu dan menantang jagoan kita untuk berduel. Will jelas tidak mengantisipasi langkah ini. Datang dari Veronica, tetapi sang profesor benar-benar penasaran untuk melihat di mana level Will berada. Itu adalah cara paling pasti untuk membantunya menjadi lebih kuat, tetapi jagoan kita sama sekali belum siap dan panik setengah mati. Sang pendekar pedang menekankan bahwa musuh tidak akan menunggu dan melesat dari tempatnya. Dia muncul dengan gemuruh tepat di depannya untuk menebasnya, sesuatu yang mampu ditangkis Will pada detik terakhir. Dia nyaris tidak bisa menahan senjatanya melawan serangan berat sang profesor, dan Veronica terus menekannya dengan rentetan tebasan. Meskipun telah mengerahkan semua peningkatan dan kecepatan reaksinya, dia bahkan tidak bisa mengimbanginya. Hal tentang Veronica adalah dia lebih dari sekadar cepat. Wanita ini adalah inkarnasi kilat. Pedangnya bergerak dengan elegan dari satu ayunan ke ayunan lainnya, yang berarti dalam pertempuran ketahanan, Will lah yang akan hancur lebih dulu. Menahan hantaman yang berat, Will mengerti bahwa dia hanya punya satu kesempatan untuk membuatnya terkesan dengan kecepatannya yang melampaui batas. Dengan cara ini dia akan membuatnya lengah, menyalurkan energinya ke tumitnya. Jagoan kita melesat maju dengan keganasan petirnya sendiri. Profesor tidak mengharapkan manuver ini seperti yang sudah diprediksinya, dan tepat saat bila pedang hendak menusuk wajahnya, sang profesor bereaksi dari jarak dekat dan membalas serangan itu dengan benar-benar menghancurkan senjata Will. Pertarungan berakhir, dan bahkan dengan upaya terbaik Will, dia bukan tandingan bagi keterampilan prajurit elit tersebut. Veronica menegaskan antusiasmenya. Dia tidak percaya Will bisa melakukan serangan mendadak seperti itu padanya. Apa yang dia gunakan tadi adalah pedang sihir untuk membalasnya. Selama ini dia mengira Will adalah penyihir penyembuh yang bisa menggunakan manuver ofensif, tapi ini berbeda. Keterampilan bertarung bocah itu saat ini berada di peringkat atas papan peringkat, tetapi Will tidak merasa puas dengan kemajuannya seperti biasanya. Veronica mendukung ambisi dan tekadnya untuk menjadi lebih kuat dan mengerti bahwa penguatan bukanlah tujuan akhirnya. Will mengakui bahwa dia mencoba melepaskan pembatas tubuhnya, tetapi itu tidak akan cukup seperti yang terbukti hari ini dalam pertarungan mereka. Profesor itu membuat analogi lain, menyatakan bahwa tujuan pedang lebih dari sekadar ayunan biasa. Pedang bisa menusuk dan dilempar, dan sihir penyembuhan juga harus memiliki aplikasi seperti itu. Sayangnya, Will telah memikirkan ide-ide serupa, tetapi belum bisa memikirkan apapun. Pendekar pedang cantik itu menjelaskan bahwa kekurangannya adalah pengalaman tempur yang nyata. Dia kurang intuisi untuk merumuskan apa artinya bertarung. Dalam pandangan Veronica, pengalaman mengalahkan pengetahuan jika diterapkan dengan benar. Bahkan dalam pertempuran mereka saat ini, Will memperhatikan sedikit sesuatu yang dia gunakan. Memahami sarannya, Will bertanya apakah dia harus melakukan lebih banyak pertarungan latihan melawan profesor. Veronica menyukai pendekatan itu, tetapi merekomendasikan agar dia ikut serta dalam misi pelatihan penaklukan monster. Bocah itu terkejut. Akhirnya dia akan memiliki pengalaman langsung dari situasi pertempuran hidup dan mati. Dia sebenarnya berpartisipasi dalam kompetisi yang sama di 3 akademi Squartz, Heilig, dan Zilbern. Ketiga akademi tersebut membanggakan gaya ofensif, defensif, dan pendekar pedang. Siswa mereka diharapkan untuk melaksanakan permintaan penaklukan. Di Akademi Heilig, bocah itu tidak berpartisipasi dalam misi itu sendiri, tetapi kali ini dia memiliki kesempatan untuk menghabisi monster mengerikan dan mendapatkan pengalaman melawan kehancuran yang akan datang. Will memantapkan tekadnya untuk misi penaklukan pertamanya. Veronica memperhatikannya dengan penuh minat, mengingatkannya pada syarat partisipasi. Bocah itu harus membuktikan kemampuannya dalam ujian seleksi, dan ada rumor tentang seorang jenius yang beredar di antara murid tahun pertama. Tujuan baru Will adalah meraih posisi teratas dalam proses seleksi melawan
teman-teman sekelasnya. Dia bertanya tentang rincian ujian seleksi. Kriteria sederhananya adalah para kandidat akan bertarung satu sama lain. 100 orang biasanya mengajukan diri dan menunjukkan keterampilan mereka, memilih yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan jagoan kita mulai merasa muak dengan penekanan sekolah yang terus-menerus pada pertempuran. Kembali di Akademi Penyembuhan Heilig, beberapa sukarelawan berdiri untuk bergabung, yang berarti siapapun bisa ikut serta dalam misi tersebut. Namun ini format yang berbeda di Akademi Quartz yang membanggakan. Sebuah proses seleksi. Will mengingat kenangan hangat di Akademi Penyembuhan, bertanya-tanya bagaimana kabar gurunya saat ini. Veronica kembali berbicara tentang murid jenius dengan tingkat kemampuan yang jauh melampaui beberapa instruktur. Ini berarti Will tidak akan mendapatkan posisi teratas itu dengan mudah, yang membuatnya bertanya-tanya apakah asisten profesor pernah bertemu langsung dengan murid ini. Sayangnya, dia tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu pria ini, karena dia suka menghindari guru dan bertingkah seolah dia jauh lebih baik dari mereka. Dia bahkan tidak pernah datang untuk mengajukan pertanyaan padanya, selain fakta bahwa Veronica memang mengintimidasi. Bagaimanapun, Veronica berjanji pada Will bahwa dia akan membantu pelatihannya untuk ujian, sesuatu yang mencerahkan suasana hatinya, karena dialah satu-satunya kesempatannya untuk menjadi lebih baik. Kita melompat ke hari ujian seleksi. Will berjalan ke arena, menekankan bahwa waktu berlalu dengan cepat sejak saat itu. Dia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya, setelah menyelesaikan semua persiapannya. Saat dia sedang berbaur, sebuah suara memanggil namanya. Itu adalah Ketua Aliansi Akademi Sihir, Arnelum, sang kepala sekolah. Dengan senang hati melaporkan bahwa cucunya telah menerima pemulihan yang stabil sejak Will menyembuhkannya. Sang ketua bahkan meminta maaf karena tidak menjaga bocah itu, bahkan setelah dia menyelamatkan nyawa cucunya. Will menjelaskan bahwa meskipun dia sempat kesulitan menghadapi tantangan akademi pada awalnya, dia telah sepenuhnya berbaur sekarang tanpa masalah. Faktanya, dia bahkan bertekad untuk meraih peringkat pertama pada ujian seleksi, sebuah tujuan mulia yang mengesankan sang ketua. Menginterupsi percakapan mereka muncullah si perusak suasana, seorang instruktur yang mematahkan kata-kata Will dengan menyebutnya sebagai lelucon. Dia pikir bocah ingusan ini sangat meremehkan kelasnya, dan omong-omong, Bode juga merupakan pengawas pelatihan lapangan untuk acara tersebut. Menariknya, Will telah bertemu pria ini di kehidupan sebelumnya. Bode dijuluki si petir ungu, yang dikenal karena hasil kelas pahlawannya yang luar biasa dalam perang besar. Sayangnya, keduanya tidak pernah akur, dan bahkan sekarang hal yang sama terjadi lagi. Penyihir maco yang pemuruh itu mengintimidasi sang Healer dengan menekankan betapa dunia ini penuh dengan jenius pertempuran. Pelatihan hanyalah sebuah kerikil jika dibandingkan. Dia secara terang-terangan merendahkan Will di depan wajahnya, menyatakan bahwa bocah itu tidak punya peluang menang sebagai seorang Healer. Bocah itu tidak menanggapi, sementara sang ketua menyarankan agar mereka menyelesaikan perselisihan mereka selama ujian, bukan sebelumnya. Instruktur itu menggerutu bahwa dia hanya mendidik bocah nakal itu, dan menegaskan bahwa pemenang sebenarnya dari ujian ini adalah Sirius dari kelasnya. Pemuda ini benar-benar karakter yang seperti hasil copy-paste dari Genshin Impact. Sirius Blue Note adalah si jenius yang dielu-elukan semua orang dengan ekspektasi tinggi, dan juga pria yang sama yang ditakdirkan untuk dihadapi jagoan kita demi posisi pertama dalam ujian seleksi. Persaingan sangat sengit, dan sang ketua bersemangat melihat mereka saling menatap satu sama lain. Tanpa membuang waktu, para kandidat memasuki arena perlombaan, dikelilingi oleh kerumunan yang bersorak menantikan pertandingan epik. Will dan Erika berada di barisan kedua di depan, dengan sang Healer mengungkapkan keterkejutannya melihat partisipasi gadis itu. Sayangnya, dia harus berpartisipasi, jika tidak dia akan kehilangan hak istimewa wangsakunya di akademi. Bahkan Olpus menatap tajam jagoan kita dari jauh, sementara sang ketua secara resmi memberi selamat kepada para kandidat karena telah sampai sejauh ini, dan berharap penyihir terbaiklah yang menang. Babak pertama akan menjadi babak penyisihan, yang akan mengeliminasi sebagian besar kandidat, hanya menyisakan yang terbaik untuk seleksi yang sesungguhnya. Ini berarti mereka semua akan bertarung satu sama lain pada saat yang sama. 100 siswa saling berhadapan. Ruangannya terlalu sempit untuk pertarungan mereka, tapi jangan khawatir, karena sang ketua menggunakan perluasan domain pribadinya untuk melemparkan mereka ke dimensi yang sama sekali berbeda. Para siswa bahkan tidak bisa membayangkan kemana mereka telah dipindahkan, sementara kakek tua itu berdiri di tepi ruang itu sendiri, memencarkan mereka ke lokasi yang berbeda. Will dipindahkan ke hutan tepat di belakang akademi. Dengan semua siswa yang telah dipindahkan, kepala sekolah mengumumkan bahwa mereka semua telah ditempatkan di lokasi acak. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan bijak dan menghindari lawan yang berlebihan. Semua posisi awal didasarkan pada keberuntungan. Will di sini terpana melihat keterampilan teleportasi ketua yang luar biasa, karena kakek tua ini baru saja menteleportasi mereka pada saat yang sama. Maka dimulailah ujian pelatihan lapangan. Hal pertama yang dilakukan, jagoan kita melompat ke dahan pohon sebelum mengaktifkan mantra penyembunyian keberadaan. Dengan cara ini, dia akan menutupi keberadaannya dan bergerak secara diam-diam, bermain aman di sekitar kontestan lain. Ketika dia menoleh ke belakang, dia sebenarnya menemukan 3 siswa yang sedang bertarung. Salah satu dari mereka menggunakan Earth Golem yang perkasa, yang sejujurnya bisa dianggap sebagai Pokemon, sementara gadis lainnya memiliki palu peri yang besar. Keduanya begitu sibuk menghadapi satu sama lain sehingga mereka melupakan penyerang ketiga, seorang wanita yang membekukan mereka di tempat. Will terkesan melihat berbagai keterampilan yang dimiliki penyihir penyerang lainnya, dan percaya ada banyak hal yang bisa dia pelajari dari mereka, selain hanya menginginkan posisi pertama. Dia menyukai apa yang baru saja dia lihat dan berniat mengerjakannya ulang menjadi rangkaian keterampilannya sendiri. Pertarungan berakhir, dan orang terakhir yang bertahan adalah si pengguna golem. Mereka di sana sedang merayakan kemenangan dalam pertarungan epik tersebut. Sementara itu, jagoan kita datang dan melakukan momen kejutan. Will memegang kepalanya
kepalanya dan mengaktifkan blokade kesadaran, membuatnya pingsan seketika. Bayangkan itu seperti versi mini dari Infinite Void milik Gojo lagi. Dengan kemampuan ini, Will mampu memanipulasi energi kehidupan lawannya dan memaksa mereka untuk pingsan, tetapi genggamannya harus kuat. Jika tidak, jurus itu tidak akan bekerja dengan benar. Ini adalah teknik yang dia pinjam dari Veronica selama sesi latihan mereka. Tenggelam dalam pikiran, Will nyaris tidak menyadari serangan yang datang ke arahnya. Dia menghindar dari sekumpulan belati pendek dan segera ingat bahwa itu adalah si bodoh yang sama lagi. Kali ini bocah itu membawa teman-temannya juga. Polpus percaya bahwa dia hanya mencoba untuk lulus ujian ini, sama seperti setiap siswa lainnya, tetapi dia memiliki keunggulan jumlah dalam situasi 3 lawan 1 di sini. Polpus mengaktifkan sihir penciptaan pisau. Salah satu pengikutnya melapisi belatinya dengan racun. Pengikut terakhir menggunakan sihir klon bayangan untuk menggandakannya lebih banyak lagi. Dengan bilah beracun ini, bahkan satu goresan pun bisa menyebabkan kematian. Jagoan kita. Memblokir sudah pasti tidak mungkin dilakukan. Lusinan bilah melesat ke arah Will, memburunya. Saat mereka mendekatinya, dia memikirkan ide untuk menyembuhkan racun dengan sihir pemulihan. Menghadapi begitu banyak belati ini, bahkan dengan penguatan tubuh, sepertinya akan sangat merepotkan. Terpojok, dia memutuskan untuk melakukan jurus yang benar-benar baru. Sebuah barikade tiba-tiba muncul di depannya, melindungi Will dari pisau-pisau itu. Polpus tercengang saat melihat golem batu yang sama sekarang melayani tuan baru. Trik rapi tentang sihir pemulihan adalah bahwa sihir itu dapat diterapkan pada makhluk hidup lainnya. Golem batu di sini mampu bergerak sendiri menggunakan darah perapalnya. Meskipun tidak mampu melakukan pola yang rumit, sang healer dapat dengan mudah memanipulasinya menggunakan mantranya yang disebut pseudo life embodiment. Golem itu menerjang trio pecundan tersebut. Pertama, jagoan kita memukul dari satu orang, lalu dia duduk di atas orang lain. Kemungkinan besar memberinya sakit punggung permanen. Dengan 2 orang dari mereka tumbang, Polpus terlihat panik. Dia dalam masalah besar karena jagoan kita melesat ke arahnya seperti Minato Namikaze, mencengkeram wajahnya dan membuatnya tertidur. Pertarungan berakhir, jadi Will kembali ke mode diam-diam. Golemnya mengambil keuntungan di medan perang. Karena teknik penguatannya membatasinya dalam pertempuran jarak dekat, taruhan terbaiknya adalah menggunakan golem untuk menutupi kelemahan yang mencolok. Dia juga bisa mengamati semua orang dengan aman seperti ini. Tiba-tiba, angin puting beliung raksasa menarik perhatiannya, seolah-olah bencana alam melanda hutan tersebut. Tapi tidak, pusaran angin ini adalah gelombang Kamehameha yang sebenarnya, yang jagoan kita nyaris tidak berhasil hindari. Serangan itu benar-benar melukai tanah, menghancurkan golem serta sisa siswa lainnya, bahkan menumbangkan semua pohon di area yang tersisa. Di kejauhan, Will melihat satu pria. Itu adalah Sirius, si murid jenius, dan aku tidak bercanda. Bro terlihat lebih seperti karakter utama daripada jagoan kita sendiri. Kemampuannya sangat mengerikan jika dilihat sekilas. Will bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan sebuah jurus untuk melawannya, tetapi tiba-tiba, pertandingan dipaksa untuk berakhir. Kepala sekolah memperingati setiap kandidat atas upaya mereka menutup babak penyisihan. Hanya 4 kontestan yang tersisa yang akan melaju ke fase berikutnya. Kompetisi yang sebenarnya akan diadakan di arena. Jadi sampai saat itu, sang ketua menyarankan para siswa untuk beristirahat saat dia mengaktifkan sihir pemindahan. Sementara sihir pemindahan sedang berlangsung, Sirius, pria yang sangat serius itu, menatap tajam dengan ekspresi serius ke arah protagonis kita yang juga serius. Will harus menemukan kemauan untuk mengalahkan pria ini dalam 1 hari. Keduanya menghilang setelah itu. Memikirkan strategi untuk ujian. Tepat di luar kamarnya, Polpus dan geng pecundannya telah tiba sekali lagi. Mereka sudah kesal karena selalu kalah telak setiap kali menantang sang healer. Tetapi Polpus adalah pecundan yang payah, seorang. Dia peduli dengan harga diri keluarga bangsawannya dan ingin menjaga kehormatan keluarga Omen melawan seorang healer rendah. Yang paling mengkhawatirkannya adalah jika ayahnya mengetahui seluruh situasi ini. Tetap saja, teman-temannya tidak punya keberanian untuk ikut campur. Mereka mencampakkannya dan membiarkannya menangani kekacauannya sendiri. Polpus panik dan akhirnya meledak dengan amarah, menyatakan bahwa dia punya cara untuk menyingkirkan sang healer bahkan tanpa menggunakan sihir. Bangun untuk membuka pintu dan sudah merasakan firasat buruk. Jelas, itu adalah Polpus di pintu yang melakukan aksi bangsawan yang basi dan menyapanya dengan ramah. Will curiga dan tidak percaya pada kemampuan aktingnya, tetapi bangsawan pirang itu hanya di sini untuk berbicara. Dia mengungkapkan kebenciannya yang mendalam terhadap healer. Jagoan kita melakukan serangan balik di setiap situasi dan mengalahkannya berkali-kali. Tapi sekarang, Polpus datang dengan pesan pribadi. Akting sopannya menghilang saat dia memerintahkan anak itu untuk meninggalkan akademi. Ya, begitulah performa aktingnya yang payah. Will benar-benar mulai menghormati dedikasi orang ini dalam membenci. Seolah dia tidak bisa membiarkannya tenang sekali saja. Polpus membanggakan dirinya sebagai anggota keluarga bangsawan yang terhormat dan tidak suka healer berkeliaran di sekitarnya. Bahkan kakak laki-lakinya dulu lemah sebagai seorang healer. Orang-orang mengejeknya dan dia hanya menyeringai di depan mereka.
Penyihir ofensif itu bangga dan healer biasa itu menyedihkan. Ini adalah kenyataan gelap bagi sebagian besar ajaran keluarga bangsawan, sebuah sistem yang menyiksa. Olpus mendesak Will untuk pergi melalui kekuatan Talk no Jutsu, tetapi Will benar-benar tidak akan berkata, "Ya, bro, terima kasih, biarkan aku berhenti." Jadi dia menolaknya. Sang bangsawan datang dengan persiapan untuk itu dan menekankan bahwa dia tahu tentang keluarga Will. Berkat pelayan dan koneksinya di dunia luar, sang bangsawan menemukan bahwa Will memiliki seorang adik perempuan. Keduanya berbagi ikatan yang indah bersama. Dengan satu perintah saja, para pelayannya bisa dengan mudah menghabisi adik laki-laki itu jika dia mau. Sekarang suasananya menjadi jauh lebih tegang. Sikap Will yang biasanya cuek menghilang dan dia langsung menerjang leher pria ini sebelum menamparnya hingga jatuh ke tanah. Selanjutnya, dia menyerang dari belakang, menarik lengannya ke posisi di mana lengan itu bisa dengan mudah hancur berkeping-keping. Will mengingatkan bangsawan terkasih itu bahwa dia sudah membuat keputusan, dan meskipun Olpus merengek seperti anjing, lengannya berbunyi kerak, meninggalkannya dalam kekacauan yang merintih. Bangsawan itu masih bersikeras untuk membalas dendam, menyatakan bahwa akademi tidak akan memaafkannya karena mematahkan lengannya. Tapi inilah trik rapinya, bro lupa kalau Will sebenarnya adalah seorang healer. Semuanya kembali baik-baik saja, yang juga berarti lengan itu bisa dipatahkan lagi dengan senang hati. Kerak, bunyi untuk kedua kalinya, membuat Olpus hancur dengan deru. Rasa sakit traumatis. Will menyembuhkannya lagi, dan permainan ini berlanjut. Sang bangsawan memohon lagi, tapi lengannya patah lagi. Siklus pematahan dan penyembuhan terus berlanjut, dengan Will secara santai menyatakan bahwa dia sangat teguh pada keputusannya. Mengancam adik perempuannya adalah batas yang tidak seharusnya dilewati oleh pecundang ini. Kerak, kerak, dan kerak. Pematahan lengan yang tiada henti sampai semangat Olpus tersiksa hingga hancur. Dia sekarang mengerti bahwa anak ini bukan seorang healer melainkan iblis modern itu sendiri. Sama seperti peringatan realitas yang didapat sang instruktur, sang bangsawan disadarkan dengan cara yang menyakitkan bahwa dia tidak bisa macam-macam dengannya lagi. Malam itu, Will memulangkan sang bangsawan dengan salam bahagia, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jagoan kita bahkan tidak merasakan sedikit pun penyesalan, bahkan merasakan kegembiraan sebelum tidur. Keesokan harinya, turnamen utama sedang berlangsung. Orang-orang di arena sedang menunggu pertandingan ini dengan penuh minat. 4 orang yang lolos babak pertama seharusnya saling berhadapan. Salah satu dari mereka ternyata adalah Harika sendiri, seseorang yang melampaui ekspektasi Will. Rupanya, dia muncul dengan dikelilingi dinding api, mengintimidasi semua orang agar tidak berani mendekat. Singkat cerita, gadis ini menang tanpa perlawanan karena lawannya sama sekali tidak bergerak. Namun ada sesuatu yang janggal, dan Will merasa ini bukan cerita lengkapnya. Gadis itu memohon agar Will tidak terlalu keras padanya, tapi pemuda ini bukanlah pria yang mudah luluh oleh rayuan dan berniat bertarung sekuat tenaga. Erika menyatakan bahwa ia mengincar evaluasi yang jauh lebih tinggi setelah mengalahkannya, dan dimulailah pertarungan epik mereka. Serangan pertamanya datang dalam bentuk bola api yang membara. Will menahan serangan api ini dengan memblokirnya secara langsung. Itu hanyalah sihir api sederhana, tidak ada yang istimewa. Bahkan sihir penyembuhannya dapat dengan mudah memulihkan luka apapun tanpa masalah. Gerakan sederhana ini membuat Will meremehkan Erika, sampai akhirnya ia menyadari sesuatu yang sangat buruk. Mantra yang sama yang mengenainya ternyata lebih dari sekadar serangan biasa. Itu adalah jebakan. Erika terus melanjutkan. Serangan yang sama, meluncurkan bola api bertubi-tubi. Namun yang istimewa dari apinya adalah api tersebut tidak padam sama sekali. Wanita ini seolah mempelajari Amaterasu dari Itachi dan meniru seluruh gayanya. Meskipun daya ledaknya rendah, durasinya sangat tidak wajar. Bahkan jika Will mempertahankan pemulihan aktif, kerusakan yang berulang akan tetap menyakitinya. Pengamatan ini terbukti benar pada kejadian sebelumnya. Saat Will memintanya menggunakan apinya untuk mengakali ujian sihir serangan dasar. Ini juga menjelaskan mengapa tidak ada kontestan yang bisa mendekatinya karena dinding apinya benar-benar tidak bisa padam. Api Erika adalah representasi dari keras kepalanya, dan pengungkapan kemampuannya yang tiba-tiba ini menarik perhatian penonton. Sejujurnya, mereka hanya mendukung Erika karena mereka ingin melihat tokoh utama kita kalah. Aura keangkuhan mulai menyelimuti Erika. Kesadaran bahwa ia bisa melewati babak penyisihan bahkan mengeliminasi seseorang sekuat Will. Sambil merancang serangan balik, Will dengan santai mematikan api tersebut setelah menggandakan output penyembuhannya. Erika mengulangi gerakan yang sama, tapi Will sudah siap kali ini. Mengetahui bahwa apinya tidak akan padam, Will sengaja menangkap api tersebut justru untuk meningkatkan serangan fisiknya sendiri. Ini adalah penggunaan battle IQ yang jenius, karena sekarang sang penyembuh memiliki tinju api untuk memperkuat serangan ofensifnya. Erika hampir saja terpental saat ia tiba-tiba mengangkat tangan dan menyerah. Untungnya, ia keluar tanpa cedera, dan penyiar mengumumkan Will sebagai pemenang. Sayangnya, statistik evaluasi Will tidak akan banyak berubah, bahkan setelah penonton berbalik menghujat Erika dan menyebutnya sebagai penyihir penyerang gadungan. Gadis malang itu telah menjadi pendukung sepanjang hidupnya dan kini hancur di bawah beban ekspektasi. Namun sahabatnya membantu ia berdiri, menekankan betapa baiknya ia bertarung. Will bahkan menyembuhkan luka-lukanya yang menumbuhkan benih kasih sayang di hati Erika. Romansa manis itu hancur saat Profesor Bode melangkah ke panggung dan menyatakan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Sambil menunjuk ke arah sang penyembuh, ia menganggap Will sebagai sampah, dan ia sangat marah karena seorang penyihir penyerang menyerah melawan orang seperti itu. Kata-katanya menakuti Erika yang malang, membuat Will bertanya-tanya apakah perilaku seperti ini pantas dilakukan oleh seorang instruktur. Sang pengawas membanggakan posisinya, menekankan bahwa perannya adalah untuk menyuarakan kebenaran apa adanya, sesuatu yang ia anggap sebagai dorongan semangat. Namun saat ia pergi, ia mengonfirmasi kepada Will bahwa hanya akan ada satu kandidat yang berhasil dari turnamen ini. Pria yang dimaksud kemudian mendekati sang
sang penyembuh. Dia adalah Sirius yang serius. Keduanya berbagi interaksi singkat. Sirius bahkan tidak repot-repot menatap Will saat berbicara. Ia adalah penganut mutlak setuju dengan pandangan dunia instruktur Bode. Will tidak keberatan dengan hal itu, kecuali ada satu hal terakhir yang ingin diakui oleh sang jenius tersebut. Ia dengan tulus mengakui bahwa sang penyembuh itu kuat, namun di saat yang sama, Sirius berniat membuktikan bahwa filosofinya benar dengan mengalahkannya dalam pertandingan mereka. Mari kita lihat lebih dekat bakat sang jenius ini. Will teringat pernah mendengar namanya di kehidupan masa lalunya, seorang pria dengan level sihir serangan yang gila, seseorang yang anginnya begitu kuat sehingga tidak ada apapun atau siapapun yang bisa menghalangi jalannya kecuali akan berubah menjadi abu. Pertandingan final antara Sirius dan Will akan segera dimulai. Dari situasi yang ada, Will mengerti bahwa ia hanya akan mendapatkan pengakuan dari akademi jika ia mengalahkan sang jenius di sini. Jadi tujuannya adalah menang. Pertandingan final dimulai dengan Sirius melepaskan pusaran angin yang luar biasa dari tempatnya berdiri. Serangan itu memakan terlalu banyak ruang, memaksa Will untuk menghindar dengan hati-hati. Membalas dengan kecepatannya yang melampaui batas, Will melesat secepat kilat mendekati sang jenius dengan segala kemampuannya. Namun sebelum ia bisa memperpendek jarak, Sirius melepaskan serangan angin habis-habisan, menjaganya tetap berada di jarak jauh. Ini adalah masalah bagi sang penyembuh. Ia tidak bisa memberikan pukulan Sirius tanpa mendekat. Dua kekuatan alam ini terus melanjutkan pertarungan mereka. Sirius dan Will saling berhadapan saat Sirius menyadari kecepatannya. Ia mengangkat tangannya untuk menyerang dan melontarkan ledakan angin kencang yang diarahkan ke lawannya. Will menyadari bahwa tornado sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan angin ini yang berhasil menyapu bersih seluruh area tersebut. Ia berjuang keras untuk tetap berdiri, namun sekarang saatnya bagi kemampuannya untuk unjuk gigi. Ia meletakkan tangannya di tanah dan mulai menumbuhkan pohon raksasa, sementara Erika di kerumunan merasa kagum dengan kemampuan sihir penyembuhannya, menyadari kekuatannya telah meningkat. Beberapa waktu lalu, Will menunjukkan keahlian ini kepada Profesor Veronica dan menjelaskan bahwa ia menanamkan energi kehidupan ke dalam tanaman yang membantunya tumbuh dengan pesat. Ia telah mempelajari sebelumnya tentang sihir serangan yang dapat memanipulasi tanaman dan memutuskan untuk mencobanya dengan keahlian ini. Ia ingin menyesuaikan taktiknya dengan tepat. Tiba-tiba, ia mulai terjatuh ke tanah dan Profesor Veronica menopangnya. Ia terkejut dengan kehabisan mana yang tiba-tiba karena buku itu tidak menjelaskan bahwa ini bisa menjadi teknik yang sangat menguras tenaga. Veronica memecahkan teka-tekinya, menjelaskan bahwa menghancurkan itu lebih mudah daripada menyembuhkan, karena menyembuhkan memakan jauh lebih banyak mana daripada sihir serangan, dan mereproduksi sihir serangan menggunakan sihir penyembuhan mungkin adalah penggunaan mana yang paling tidak efisien. Mengetahui konsekuensi dari keahlian ini, ia berencana menyimpannya untuk saat-saat di mana ia bisa memanfaatkannya dengan benar. Kembali ke masa sekarang, Will menggunakan keahlian ini di medan perang karena sihir serangannya tidak memiliki banyak efisiensi, jadi ia memutuskan untuk mengandalkan jurus ini. Saat pohon selesai tumbuh, Sirius berhasil menebangnya dengan serangan bilah angin. Hal ini membuat Will terkejut karena sihir Sirius terdiri dari tornado yang dapat menelan musuh dan badai yang dapat menyapu area luas. Bilah anginnya ditujukan untuk benda padat, sementara tornado menangani siapapun yang mendekatinya dengan berpusat di sekelilingnya. Will menyadari bahwa Sirius disebut sebagai kandidat utama karena suatu alasan, namun ia juga bertekad untuk membuat dirinya lebih kuat menggunakan sihir ini dan melompat ke arah Sirius. Seketika, sang lawan membentuk tornado di sekeliling dirinya dan meremahkannya dengan mengatakan bahwa Will tidak bisa menjangkaunya, apapun yang ia lakukan, dan ternyata ia tidak salah. Begitu Will menghantam tornado itu, ia terpental jauh. Sirius tersenyum, namun tiba-tiba ia menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ia melihat bahunya dan melihat bahwa bahunya telah tertusuk oleh sepotong kayu. Kebingungan tampak jelas di wajahnya saat ia menuntut penjelasan. Will dengan percaya diri mengungkapkan taktiknya. Ia tahu bahwa Sirius tidak bisa melindungi tanah di bawahnya. Jadi, tanaman di bawah tanah mengirimkan akarnya ke segala arah, dan begitulah cara bahunya bisa tertusuk. Sang protagonis bertanya-tanya apakah Sirius mengkhawatirkan Profesor Bode karena kepribadian mereka sangat bertolak belakang, sementara Sirius mengerang kesakitan. Sirius menjelaskan bahwa guru itu melatihnya karena ia kuat. Will melontarkan lebih banyak pertanyaan kepadanya karena mengetahui Sirius berasal dari keluarga terpandang. Sirius mengungkapkan kebenaran tentang keluarganya. Kemampuan sihir adalah yang terpenting di atas segalanya. Orang terkuat akan menjadi kepala keluarga. Faktor lain seperti gender atau usia tidaklah penting. Hal ini menciptakan musuh di dalam keluarga. Semuanya memperebutkan kekuasaan, dan ayahnya sendiri menolak untuk mengajarinya. Bagi Sirius, mendengarkan gurunya adalah satu dapatkan kekuatan dan ketangguhan. Kemudian, ia mengumpulkan seluruh energi sihirnya sekali lagi. Ia mengejutkan seluruh penonton, termasuk protagonis kita. Seekor naga terbentuk dari kekuatan sihir tersebut, dan Sirius menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan ini sekarang. Naga itu membidik ke arah Will, membuatnya sadar bahwa ini bukan main-main. Beberapa waktu lalu, Will sempat berpikir bahwa penyihir dengan sihir penyerang merasa lebih mudah, yang membuatnya ingin berlatih lebih keras, namun selama ini ia salah. Ia menyadari bahwa bakat bukanlah satu-satunya hal yang menentukan keunggulan. Hal-hal seperti garis keturunan, bakat, dan masa lalu
semuanya memainkan peran. Semua ini menuntunnya untuk menyatakan kepada Sirius bahwa ia ingin mengalahkannya dalam pertarungan ini. Sirius bingung dengan pengumuman tiba-tiba itu. Will menghantamkan tangannya ke tanah, bersiap menggunakan benih spesialnya dan mulai menumbuhkan pohon sekali lagi yang dinamakan Yggdrasil. Tanaman itu tumbuh dengan cepat, mengonsumsi mana jauh lebih banyak daripada tanaman lainnya. Namun, kelebihannya adalah tanaman itu akan terus tumbuh selama Will terus mengalirkan mana ke dalamnya. Sirius menyerang dengan bilah angin yang berhasil membelah pohon itu menjadi dua lagi, membuatnya melayang ke langit. Namun saat ia mendongak, satu-satunya dahan yang melayang tadi telah tumbuh menjadi pohon raksasa, dan dahan itu jatuh lurus ke arahnya. Sementara itu, Will berasumsi bahwa karena sihir Sirius sudah digunakan untuk mempertahankan naga angin, ia tidak akan memiliki cukup waktu untuk membela diri. Asumsi itu terbukti benar, dan pohon itu menimpa Sirius. Saat ia mendongak, ia melihat Will berdiri dengan sebilah pisau yang diarahkan kepadanya. Sambil merenung, ia menyadari bahwa ia telah kalah. Will diumumkan sebagai pemenang. Penonton bersorak karena mereka tidak menyangka Sirius akan kalah, dan mereka membicarakan kekuatan yang dimiliki sang protagonis. Kemudian, sang pahlawan menawarkan tangannya untuk membantu Sirius berdiri kembali, memuji kekuatannya. Namun Sirius terdengar putus asa. Will mencoba menenangkannya, mengakui bahwa itu adalah pertandingan yang hebat. Tiba-tiba, Profesor Bode masuk, terlihat jelas sangat kecewa pada Sirius. Dengan kekuatannya, ia menendang pohon itu dari tubuh Sirius dan mengangkatnya pada bagian pinggang. Ia membawanya pergi, sangat marah karena Sirius telah mengecewakannya, dan menyatakan bahwa pelatihannya akan dimulai lagi dari nol. Seluruh penonton terdiam menyadari betapa mengerikannya kata-kata itu. Bode berbalik ke arah kerumunan dan berteriak bahwa ini ditujukan untuk semua orang. Dengan murka, ia tidak percaya bahwa seorang penyembuh bisa menempati posisi pertama. Will menyadari bahwa amukan Bode sudah keterlaluan. Ia mulai membela Sirius dengan mengatakan bahwa kekuatannya cukup bagus dan kekalahan tidak berarti ia lemah dalam hal apapun. Saat ia hendak membela lawannya lebih jauh, Bode membentaknya dengan marah. Kemudian, Bode mulai berjalan ke arah Will, mengejek pernyataan pembelaannya untuk Sirius. Ia melemparkan Sirius ke samping dan menyebut Will bodoh, mengatakan bahwa dalam sebuah pertandingan hanya kekuatan yang bisa membuahkan hasil optimal. Terbawa emosinya, ia menyatakan bahwa kekalahan membuat seseorang tidak lebih baik dari sampah yang dibuang. Will merasa terganggu karena Bode berbicara begitu kasar tentang muridnya sendiri. Ia mulai berargumen bahwa menjadi seorang penyembuh tidak memberikan hak bagi Bode untuk mengatakan apapun yang ia mau. Mata Bode berkobar karena amarah saat ia mencoba menjatuhkan mental Will dengan mengatakan bahwa ia akan segera dilemparkan ke sisi yang lemah karena tidak terbunuh. Disebut sebagai beban membuat Will teringat akan kilas balik masa lalunya di mana ia disiksa oleh Bode karena tidak cukup kuat. Bahkan saat itu, ia mencoba membela diri dengan bersikeras bahwa penyembuh mendukung orang lain dengan sihir mereka. Sambil berteriak, ia mencoba membuktikan pendapatnya bahwa dunia membutuhkan penyembuh untuk menjaga keseimbangan. Jika tidak, umat manusia akan musnah. Bode melepaskannya dan teringat bagaimana muridnya dulu berdiri di garis depan untuk mengulur waktu bagi pasukan belakang agar bisa melarikan diri. Namun akhirnya disapu bersih oleh monster lemah di titik pelarian. Muridnya mati tanpa tempat untuk pergi, dan Bode menonton dengan tidak berdaya karena tahu ia tidak bisa menyembuhkannya. Ia mengepalkan tinjunya dan berteriak bahwa Sirius tidak boleh mati demi sampah seperti itu. Dari sudut pandang praktis, profesor itu tidak sepenuhnya salah. Jika kau lemah, pada akhirnya kau akan mati tidak peduli apapun, dan orang-orang harus berlatih untuk bertahan hidup. Namun, akan tiba saatnya ketika monster tumbuh lebih beringas, dan ketika itu terjadi, yang kuat tidak boleh egois. Untuk momen seperti itu, orang-orang tanpa bakat pun harus tahu cara bertarung. Kembali ke masa sekarang, Will menantang sang profesor untuk berduel dengan harapan itu akan membuatnya mengakuinya. Bode mengejek dan menerima tantangan tersebut dengan yakin bahwa tidak mungkin seorang penyembuh biasa bisa menang lawannya. Mendengar hal ini, wasit panik dan bertanya apakah Bode benar-benar serius dengan tantangan itu. Bode dengan angkuh membengkokkan peraturan demi kepentingannya sendiri. Tanpa jalan keluar, wasit membawa Sirius pergi. Pertandingan spesial, Will melawan Bode, diumumkan, dan beberapa saat kemudian, pertandingan dimulai. Bode membunyikan buku-buku jarinya sambil membual bahwa ia akan menunjukkan betapa lemahnya Will yang sebenarnya. Dengan jumlah mana yang tersisa, Will khawatir menghadapi lawan terkuat yang pernah ia hadapi selama ini. Ia mulai berencana dengan hati-hati karena ini bukan duel biasa. Saat ia akan memulai, Bode berteriak tentang betapa lambatnya Will dan melepaskan serangannya. Percikan sihirnya cukup untuk menerangi seluruh permukaan tanah. Ia kemudian sesumbar tentang mengajarkan 3 alasan mengapa ia pasti akan menang. Mana dalam jumlah besar terpancar saat ia memberikan alasan pertama, yaitu keunggulan jarak untuk menekan musuh. Alasan kedua adalah kecepatan yang mencegah musuh mengambil tindakan. Alasan ketiga adalah kekuatan untuk menghabisi mereka dalam satu pukulan. Saat Bode akan melanjutkan, ia mengejek bahwa sang protagonis mungkin tidak bisa mendengarnya saat ini. Will bangkit sekali lagi sambil bertanya di mana kekuatan yang bisa menghabisi dalam satu pukulan itu. Meskipun tidak berguna jika otak atau jantungnya terkena, karena sihir penyembuhannya tidak akan cukup cepat. Untuk alasan spesifik itu, ia
Listrik sangatlah sulit. Sekarang saatnya bagi Will untuk meluncurkan serangan balik. Bode meremehkannya dengan mengatakan ia merasa kasihan karena tahu Will hampir tidak bisa menahan serangan itu. Will kemudian mulai memperkuat tubuhnya secara fisik melalui sihir, namun tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak bisa mengalirkan kekuatan ke tubuhnya. Bode mengungkapkan bahwa kilat ungunya dapat melumpuhkan korbannya dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Will menyadari bahwa ia mungkin berada dalam masalah serius dan mengangkat tangannya lagi saat serangan lain datang ke arahnya. Dengan egois, Bode ingin terus menggunakan sisa mana yang dimilikinya untuk melihat berapa banyak hantaman yang bisa ditahan oleh sang protagonis. Bode melepaskan serangannya, membuat penonton terkejut, sementara Will terus menahannya sambil menyadari bahwa profesor itu benar-benar memiliki sihir unik yang kuat dan tanpa celah, yang memicu kesombongannya. Namun sang protagonis menolak untuk menyerah. Ia memutuskan bahwa ia akan menang, mengerahkan setiap tetes mana dan stamina yang tersisa ke dalam manipulasi tanaman. Ia menghantamkan tangannya ke tanah dan segera menumbuhkan pohon harta karun air. Pohon ini memiliki kemampuan untuk menyerap air dalam jumlah besar dari tanah dan menyimpannya. Jadi, jika digunakan sebagai pelindung, listrik akan dengan mudah tersebar. Namun, takdir berkata lain. Bode berhasil menebang pohon itu dengan serangan listriknya, membuat penonton terkejut. Will terdiam saat Bode mulai berjalan ke arahnya, percaya bahwa sang protagonis tidak punya apa-apa lagi. Namun saat Bode melihat ke arah pohon yang tumbang, ia melihat jamur mulai tumbuh dengan cepat, yang benar-benar mengejutkannya. Will merasakan kelegaan yang sunyi. Tekniknya berhasil karena jamur tumbuh cepat setelah sambaran petir. Ketika hutan berubah menjadi tanah gersang oleh petir, itu menciptakan peluang untuk tumbuh tanpa musuh, dan jamur adalah yang pertama muncul. Namun bukan itu saja keuntungannya. Jamur itu juga menyebabkan kelumpuhan pada tubuh, dan Bode merasakannya secara langsung. Ia panik, dan Will mengambil kesempatan itu karena tahu jarak yang menguntungkan antara dia dan lawannya akhirnya hilang. Ia mengisi tinjunya dan melayangkannya langsung ke arah Bode. Namun Bode berhasil menghindarinya dan menyerang perut Will secara langsung. Ia mengungkapkan bahwa ia juga ahli dalam pertempuran jarak dekat dan sihir uniknya memungkinkan dia untuk memanipulasi listrik lebih jauh. Ia menyatakan bahwa jika ia memperkuat tubuhnya dengan listrik untuk mempercepat gerakannya, trik kelumpuhan itu tidak ada apa-apanya. Di atas tanah, sambil memegangi dadanya, Will tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan menang. Dengan bangga, Bode mengisi tinjunya dan menyatakan dirinya sebagai pemenang duel tersebut. Namun sebelum ia bisa mendaratkan pukulan, seseorang menghentikannya. Saat menoleh, ia melihat Profesor Veronica dengan pedang yang sudah terhunus. Bode mencoba mengabaikannya dengan mengatakan bahwa ia tidak seharusnya ikut campur sebagai pendatang baru. Will menggigil, namun secercah harapan muncul saat ia melihat Veronica. Veronica berargumen bahwa hasil pertandingan sudah jelas dan memukul Will lebih jauh hanya akan menyebabkan rasa sakit yang tidak perlu. Bode mencoba membenarkan dirinya dengan mengklaim bahwa Will adalah seorang penyembuh dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Veronica membela Will dengan menyatakan bahwa ia tidak punya kekuatan sihir tersisa karena telah mengerahkan segalanya dalam duel yang baru saja ia jalani. Dengan marah, Bode mencoba menyerang lagi, mengira Veronica hanya kurang keberanian untuk bertindak. Veronica segera mengisi pedangnya dan keduanya melompat ke arah satu sama lain untuk menyerang. Tiba-tiba, kepala sekolah muncul dan menghentikan pertikaian tersebut. Ia berdiri di antara mereka, menghalangi Bode untuk maju dan meminta maaf kepada Veronica karena tidak menjelaskan situasinya lebih awal. Ia mengumumkan akhir dari ujian seleksi dan memerintahkan semua orang untuk meninggalkan lokasi. Saat para siswa mulai membubarkan diri, Will mencoba menyembuhkan dirinya sendiri tetapi gagal karena benar-benar kehabisan mana. Veronica mengangkat Will ke dalam pelukannya, meyakinkannya bahwa ia telah berjuang dengan baik. Ia mendesaknya untuk beristirahat dan tidak memaksakan batas kemampuannya. Namun jaminan ini tidak cukup bagi Will. Keesokan harinya, ia berjalan melewati sekolah sambil memikirkan perbedaan kekuatan tersebut. Masih mengherankan baginya bagaimana umat manusia bisa punah padahal ada orang-orang kuat di sekitarnya. Maka, ia bertekad untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Will memasuki ruangan dan kepala sekolah senang melihatnya. Menyadari bahwa luka-lukanya telah sembuh secara signifikan. Will menjelaskan bahwa begitu mananya kembali, penyembuhannya hampir instan. Kepala sekolah berasumsi bahwa Will tidak akan kesulitan dengan pelatihan lapangan yang membuat sang protagonis terkejut. Ia kemudian melanjutkan, menjelaskan bahwa karena Will menempati posisi pertama dalam seleksi, ia lulus. Bersamanya, Sirius dan Erika juga telah lulus. Will menuntut penjelasan karena sebelumnya Bode menyatakan bahwa semua orang telah gagal. Kepala sekolah menjelaskan bahwa hal ini terjadi setiap tahun untuk membuat para siswa percaya bahwa mereka berada dalam krisis guna memancing keseriusan mereka. Meskipun pada akhirnya beberapa orang diloloskan. Karena pelatihan lapangan membawa bahaya besar, Bode harus berakting sebagai guru yang kejam dan meski keras, itu memiliki tujuan. Di kehidupan sebelumnya, Bode terus-menerus berada di garis depan demi umat manusia dan merupakan salah satu pahlawan yang mencoba menyelamatkan manusia dari kepunahan. Kepala sekolah kemudian mendesak sang protagonis untuk membentuk tim dengan siswa dari sekolah lain sebagai penyerang sehingga ia bisa menerima permintaan penaklukan monster yang nyata. Ini membuat Will menyadari bahwa ini akan menjadi pertama kalinya ia menghadapi monster yang sama, yang menjadi penyebab langsung kepunahan umat manusia di masa lalunya. Makhluk yang memiliki kekuatan sihir dikenal sebagai monster, namun tidak semua monster pada dasarnya mengancam manusia. Beberapa mungkin menyerang manusia, tetapi seringkali hanya demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Jika perilaku ekologis mereka dipelajari dengan benar, mereka bisa dimanfaatkan sebagai spesies tetangga daripada diperlakukan sebagai musuh. Namun, 2 tahun dari sekarang, dunia ditakdirkan untuk berubah di bawah pengaruh bulan merah. Monster yang terpapar bulan merah akan menjadi ganas dan berbagai spesies monster super akan mulai bersatu dengan satu
tujuan, menyapu bersih umat manusia sepenuhnya. Kemudian, 2 tahun setelah malapetaka itu, Raja Iblis sendiri akan turun ke dunia. Urutan kejadian ini akan menempatkan umat manusia pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, menyebabkan negara-negara runtuh dan banyak orang tewas. Penyihir penyerang akan sangat dibutuhkan di medan perang. Namun karena situasinya tidak terkendali, mereka akan terus kehilangan nyawa bersama para ksatria. Bahkan penyihir penyembuh akan dibantai begitu garis depan runtuh, tidak menyisakan dukungan bagi mereka yang terluka. Pada saat sang protagonis mati di kehidupan sebelumnya, hampir tidak ada manusia yang tersisa yang mampu bertarung. Jika orang-orang terus hidup tanpa mengubah apapun, umat manusia tidak akan lagi bisa bertahan hidup. Ia tidak bisa membiarkan tragedi seperti itu terjadi lagi. Ia bersumpah untuk memperkuat dirinya melampaui siapapun di kehidupan sebelumnya agar ia bisa menahan invasi monster besar tersebut. Lebih dari itu, ia ingin mengungkap penyebab sebenarnya di balik bulan merah yang membuat monster menjadi gila, dengan harapan bisa melenyapkan sumber bencana itu sendiri. Kepala sekolah menyadari tekad yang terpancar di matanya dan sangat terkesan. Ia menganggap perilaku Will sangat menjanjikan dan bertanya-tanya apakah para guru sudah cukup berhati-hati terkait pelatihan lapangan mendatang. Kepala sekolah meyakinkannya bahwa langkah-langkah yang tepat sudah disiapkan. Namun, ia memperjelas bahwa ia secara khusus ingin mendorong pertumbuhan Will. Kemudian, saat berdiri di luar kampus bersama Veronica, Bode mendekati sang protagonis. Saat Will mencoba menunjukkan bahwa ia memahami alasan di balik perilaku Bode, Bode sekali lagi meneriakinya dan berjalan pergi. Namun, sebelum pergi, ia memberitahu Will untuk melakukan yang terbaik selama pelatihan. Lalu, tepat saat ia berbalik, ia diam-diam berterima kasih kepadanya karena telah mengobati Sirius. Sirius, yang berdiri di belakangnya, juga melangkah maju dan berterima kasih kepada Will. Ia mengatakan bahwa sekarang ia bisa memperbaiki kelemahannya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selama ia bertahan hidup, ia tahu ia akhirnya bisa membalas dendam, dan kali ini tidak akan lenyap begitu saja seperti asap. Sang protagonis mendesaknya untuk menjadi lebih kuat, dan keduanya mengadu tinju sebagai tanda kesepakatan sunyi. Bagi Will, rasanya seperti sebuah keuntungan bahwa lebih banyak penyihir penyerang yang terampil mulai bermunculan, karena mereka akan menjadi sekutu yang sangat berharga dalam pertempuran melawan monster mendatang. Segera setelah itu, mereka berangkat dengan kereta kuda. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka pun tiba. Mereka diberitahu bahwa hutan Dunkel sudah dekat dan rincian pelatihan akan segera ditinjau. Veronica menjelaskan bahwa mereka akan melawan para goblin sebagai bagian dari misi di dalam hutan Dunkel. Ia memandu 3 siswa dari Squartz, Heilig, dan Gilbern. Kemudian, ia menoleh ke arah Will, memberitahunya bahwa dia akan membentuk kelompok beranggotakan 4 orang, yang didukung oleh seorang guru dari salah satu akademi. Erika bertanya apakah anggota kelompok sudah diputuskan, dan Veronica meyakinkannya bahwa ia akan berada di kelompok yang sama dengannya. Meskipun Erika merasa Veronica cukup mengintimidasi, ia merasa itu jauh lebih baik daripada dipasangkan dengan orang asing. Tak lama kemudian, mereka diberitahu telah sampai di tujuan. Saat mereka turun dari kereta, Veronica menyadari bahwa para siswa dari Gilbern telah sampai di area tersebut. Sang protagonis merenung bahwa di kehidupan sebelumnya, ia tidak memiliki banyak kenalan atau koneksi. Tiba-tiba, seorang gadis berlari ke arah Will dan memeluknya erat, berseru bahwa ia sangat ingin bertemu dengannya. Sang protagonis panik, benar-benar bingung siapa gadis itu. Gadis itu segera memperkenalkan dirinya sebagai Marie Goldgrand, kepala sekolah Squartz Academia dan cucu dari Alnram Goldgrand. Sang pahlawan tertegun mendengar perkenalannya karena ia mengingat gadis itu dengan jelas dari kehidupan masa lalunya. Ia tidak menyangka akan bertemu gadis yang pernah ia obati di rumah kepala sekolah, apalagi di tengah hutan ini. Melihatnya kembali membuatnya bertanya-tanya bagaimana kabarnya selama ini, dan Marie dengan cepat meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Tak lama kemudian, Marie mulai meminta maaf, mengatakan bahwa ia tidak pernah sempat berterima kasih dengan layak saat itu. Will menganggapnya biasa saja, namun Marie bersikeras ingin membalas budi. Ia kemudian menjelaskan bahwa awalnya ia tidak memiliki bakat dalam sihir sama sekali, jadi ia mendaftar ke Akademi Gilbern dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari ilmu pedang. Berkat kerja kerasnya yang tanpa henti, ia akhirnya menjadi siswa peringkat teratas dalam ujian seleksi akademi. Ia terkikik saat menyadari betapa terkesannya sang protagonis. Will benar-benar tersentuh oleh pencapaiannya, karena beberapa bulan lalu ia masih terbaring di tempat tidur, namun dalam waktu sesingkat itu, ia berhasil mencapai puncak. Sambil menggenggam tangan Will, Marie mengatakan bahwa mereka ditempatkan di kelompok yang sama karena bakat masing-masing. Menyeretnya untuk menyapa para siswa yang baru saja tiba dari Heilig. Melihat dari samping, Veronica dan Erika dirinya sebagai guru yang ditugaskan untuk kelompok mereka. Ulen adalah seorang guru di Heilig Academia, dan dalam kehidupan Will sebelumnya, Ulen adalah penyihir penyembuh terhebat di zamannya. Mengetahui bahwa ia berada di kelompok yang sama dengannya membuat Will merasa sangat bahagia. Setelah itu, Terf keluar dari kereta juga, dan Marie memperkenalkan diri padanya. Namun, Terf mematung saat melihat mereka berdua berpegangan tangan. Secara alami, ia meminta perkenalan dari sang protagonis. Will memperkenalkan diri, dan Terf langsung berasumsi bahwa dia pasti seorang penyihir penyerang. Ulen kemudian memberitahu para siswa bahwa mereka bebas melakukan
apapun dan ia hanya akan mengawasi mereka. Sikap santai ini mengejutkan semua siswa. Will menghampiri Ulen dan bertanya apakah ia boleh memanggilnya guru. Ulen bertanya mengapa, dan Will menjelaskan bahwa ia sendiri menggunakan sihir penyembuh tetapi tidak pernah memiliki guru yang tepat untuk membantunya berlatih dan mengasahnya. Ia kemudian bertanya apakah Ulen bersedia mengajarinya. Ulen berkata bahwa ia pernah mendengar tentang Will sebelumnya dan dengan senang hati setuju untuk mengajarinya sihir penyembuh. Mari menyusul mereka, bersikeras bahwa ia juga harus diizinkan memanggil Ulen guru jika Will melakukannya. Dari samping, Veronica mengamati betapa akurnya kelompok itu. Kemudian, saat misi penaklukan diberikan, setiap kelompok diinstruksikan untuk beroperasi menggunakan pondok sebagai pangkalan mereka. Area di mana goblin dilaporkan berada jauh di dalam hutan. Jadi Ulen, Mari, dan Will memutuskan untuk segera menuju ke sana. Sementara itu, Terf, sang penyihir penyembuh, diperintahkan untuk tetap tinggal di pangkalan, menghindari garis depan sesuai dengan protokol tradisional. Saat mereka berjalan menuju area kemunculan goblin, Mari bertanya apakah Will benar-benar hanya akan bertindak sebagai penyihir penyembuh di garis depan. Ia menjawab dengan tenang, memintanya untuk tidak khawatir. Ia menjelaskan bahwa ia akan bertindak sebagai pengawas kelompok. Sebagai gantinya, membiarkan mereka bertarung dengan bebas sementara ia mengawasi semuanya dengan cermat. Menganggap serius kata-katanya, mereka berdua menerima bahwa sang pengawas tidak memiliki aturan ketat. Mereka segera mulai memburu para goblin. Dalam satu gerakan cepat, Mari menebas sekelompok besar goblin sekaligus. Sang protagonis hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, mengingat bahwa hanya beberapa bulan yang lalu gadis itu benar-benar terbaring lemah. Di adegan berikutnya, Mari yang berambut pirang menebas beberapa goblin dengan serangan pedang yang kuat. Melihatnya, pahlawan kita Will merasa terkejut dan menyadari bahwa ia mampu membersihkan area itu sendirian. Namun, lebih banyak goblin tiba-tiba mulai muncul juga. Melihat situasi tersebut, mentornya, Uren, berkomentar bahwa meskipun gadis pirang itu unggul dalam menerjang ke depan, ia kesulitan saat kalah jumlah. Ia kemudian memerintahkan pahlawan kita untuk membantunya dalam pertempuran, yang membuat sang pahlawan merasa bersemangat karena sudah lama ia tidak melawan monster. Mengaktifkan sihirnya, ia melompat maju dan mulai menebas goblin dengan cepat. Setelah mengalahkan mereka dengan sedikit usaha, ia memikirkan belati yang diberikan oleh Profesor Veronica, instruktur berambut putih, mencatat ketajamannya yang luar biasa dan betapa itu sangat membantu selama pertempuran. Mari juga merasa kagum pada keahlian Will, dan sang mentor memberitahu mereka bahwa tugas hari ini selesai, jadi mereka harus kembali. Pada saat itu, Mari menyadari tubuhnya terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Will menjelaskan bahwa ini berkat kemampuan penyembuhan sang mentor. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati mentornya terletak pada sihir pemulihannya yang begitu alami sehingga seringkali tidak disadari. Meskipun dunia mungkin tidak mengakuinya, ia percaya bahwa mentornya adalah penyembuh terhebat di dunia ini. Di malam hari, mereka kembali ke pondok istirahat. Seorang bocah bernama Terf merasa senang melihat mereka, mencatat bahwa tidak ada yang terluka selama misi hari ini. Mari berkata ia mengerti bahwa mentor mereka adalah penyembuh yang hebat, tetapi bertanya-tanya mengapa ia juga tampak sangat berpengetahuan tentang pertempuran garis depan. Sang mentor menjelaskan bahwa garis depan adalah tempat di mana sebagian besar orang terluka ditemukan, dan dengan mengobati orang di sana, ia secara alami mendapatkan pengetahuan praktis seiring waktu. Terf menambahkan bahwa sang mentor sering bepergian di antara berbagai situs, itulah sebabnya ia jarang mengadakan kelas reguler. Mendengar bahaya yang dihadapi saat menyelamatkan nyawa, Will menyadari bahwa kehilangan orang seperti Ulen akan menjadi kerugian besar bagi kemanusiaan. Ia juga tahu bahwa masih ada waktu sebelum peristiwa masa depan di mana sang mentor akan tewas. Namun untuk mengubah takdir itu, sang pahlawan memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkannya terjadi lagi di kehidupan ini. Sementara itu, saat mereka menghabiskan malam yang damai di rumah tersebut, sebuah kelompok goblin berkumpul di lokasi tersembunyi, merencanakan langkah selanjutnya untuk menyebarkan kehancuran lebih lanjut. Setelah itu, sang pahlawan dan timnya berangkat sekali lagi untuk misi penaklukan goblin. Mereka menerapkan apa yang mereka pelajari dari pertempuran sebelumnya, dan kerja sama tim mereka terus meningkat. Namun, selama satu penggerebekan rutin, mentor Ren tiba-tiba menyuruh semua orang untuk pulang. Sang pahlawan merasa bingung dengan keputusan ini, karena mereka belum bertemu atau mengalahkan satupun monster hari itu. Sang mentor kemudian menjelaskan bahwa goblin sangat menjaga wilayah mereka. Jika orang asing memasuki area mereka, mereka biasanya langsung menyerang, seperti hari-hari sebelumnya. Namun meski sudah sejauh ini, mereka tidak melihat satupun goblin yang menunjukkan ada sesuatu yang salah. Ia memutuskan bahwa mereka harus mundur dan berkumpul kembali dengan kelompok lain. Mari menunjukkan bahwa tim Profesor Veronica memiliki pangkalan di dekat sini, jadi mereka bisa menuju ke sana demi keamanan. Setelah beberapa lama, mereka sampai di lokasi tempat kelompok lain menginap. Yang mengejutkan, mereka menemukan teman sekelas Will, Erika, terikat dengan tali. Melihat ini, Mari bergegas maju untuk menyelamatkannya. Namun begitu ia melangkah ke depan, ia tiba-tiba jatuh ke dalam jebakan lubang tersembunyi di tanah. Pada saat itu, beberapa anak panah ditembakkan ke arah sang mentor, tetapi pahlawan kita menangkis semuanya seketika. Ia kemudian menyadari bahwa sejumlah besar goblin telah mengepung mereka untuk menyerang. Mari juga berhasil memanjat keluar dari lubang, dan keduanya bersiap untuk melawan balik. Namun, sang pahlawan bertanya-tanya mengapa ini semua terjadi. Aktivitas monster seperti ini seharusnya hanya meningkat setelah bulan merah, yang mana masih 2 tahun lagi. Melihat situasi yang semakin memburuk, ia mengaktifkan kekuatannya dan memanggil beberapa golem kayu. Ia menginstruksikan Mari untuk tidak menyerang dari depan dan sebaliknya menyerang dari belakang. Sementara golem menahan para goblin, Mari menemukan celah dan melancarkan tebasan kuat ke arah tanah yang membuat banyak goblin kalah seketika. Dan bagi mereka yang mencoba mendekatinya, pahlawan kita menebas mereka. Melihat koordinasi mereka, sang mentor merasa bangga
dan bergerak untuk menyelamatkan Erika. Namun saat ia melangkah maju, monster bos yang kuat tiba-tiba muncul dari bawah tanah untuk menyerangnya. Melihat ini, sang pahlawan merasa khawatir karena ia tidak bisa membiarkan mentornya mati seperti ini. Namun yang mengejutkan, saat monster itu menyerang, sang mentor menghindarinya dengan mudah. Mendapatkan kesempatan, ia menempelkan mantra sihir di punggung makhluk itu, menyebabkannya tumbang seketika. Sang pahlawan bertanya bagaimana ia bisa melakukan itu. Yang dijawab oleh sang mentor bahwa ia mempelajari gerakan ini dari sang pahlawan sendiri. Namun, ia mengklarifikasi bahwa ia hanya membuat monster itu tertidur karena ia adalah seorang penyembuh dan tidak bertarung untuk menyakiti musuh. Setelah itu, mereka segera memindahkan teman sekelas sang pahlawan ke area yang aman sambil melarikan diri dari wilayah goblin. Sang mentor menggunakan sihir penyembuh padanya dan ia segera sadar kembali. Pahlawan kita kemudian bertanya apa yang terjadi dan mengapa ia sendirian. Erika menjelaskan bahwa misi hari sebelumnya berjalan lancar, tetapi segalanya seringkali kacau saat ia lengah. Ketika ia bangun pagi itu, Profesor Veronica sudah pergi, meninggalkan catatan yang menginstruksikannya untuk tetap waspada di area tersebut. Saat ia sedang mendiskusikan situasi dengan dua rekannya, mereka menyuruhnya pergi mencari sang profesor. Ia menambahkan bahwa begitu ia memasuki hutan, ia mencium aroma manis yang membuatnya kehilangan kesadaran. Mendengar penjelasan tersebut, sang mentor menyadari bahwa para goblin kemungkinan menggunakan obat tidur padanya. Ia juga merasa khawatir karena tampaknya para goblin bekerja sama dengan seorang ogre yang merupakan hal yang sangat tidak biasa. Namun, ia berkata tidak ada waktu untuk menganalisis situasi lebih lanjut. Mereka harus terlebih dahulu menuju ke pangkalan Erika dan berkumpul dengan dua rekannya. Setelah beberapa lama, mereka tiba di pangkalan, tetapi menyadari tempat itu telah hancur total. Mari bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, karena goblin sangat teritorial dan biasanya tidak meninggalkan area mereka sendiri. Ini berarti pangkalan di luar wilayah mereka seharusnya aman. Melihat ini, sang pahlawan menyadari bahwa ini adalah serangan yang terkoordinasi dan proaktif terhadap manusia, sebuah perilaku yang biasanya hanya terlihat setelah peristiwa bulan merah. Mentornya kemudian menggunakan kemampuannya untuk merasakan lingkungan sekitar dan menemukan bahwa kedua rekannya telah melarikan diri ke tempat lain. Ia memerintahkan kelompok tersebut untuk berpencar karena ia sendiri akan pergi mencari mereka, sementara sang pahlawan dan para gadis akan menuju ke tempat turf dan meninggalkan hutan. Sang pahlawan setuju, dan ketika mereka tiba di pondok istirahat, mereka merasa lega melihat bocah itu aman dan sedang menyiapkan makanan untuk mereka. Will memberitahunya bahwa mereka akan menjelaskan semuanya nanti, karena mereka harus segera meninggalkan area tersebut. Namun, saat mereka melangkah keluar rumah, mereka terkejut melihat ogre yang sama berdiri di sana, didampingi oleh pasukan goblin yang besar. Melihat ini, sang pahlawan memberitahu para gadis bahwa mereka bertiga harus bertarung dan mengalahkan monster-monster itu sekarang, karena ia yakin mereka mampu memenangkan pertempuran ini. Ia menginstruksikan Mari untuk tidak merangsek terlalu jauh seperti sebelumnya, karena ia hanya perlu fokus pada serangan biasa. Ia kemudian memanggil golem kayu lagi menggunakan sihirnya dan memerintahkan teman sekelasnya untuk menghentikan goblin dengan serangan apinya. Mengikuti instruksinya, Erika melepaskan api yang menjebak sebagian besar goblin di tempat untuk waktu singkat. Namun, pahlawan kita menyadari bahwa ogre tersebut masih bisa bergerak menembus api tanpa masalah, sehingga ia memerintahkan golem untuk bertindak. Saat golem mencengkeram ogre tersebut, Mari mendapatkan celah dan melancarkan tebasan pedang yang kuat yang membuat ogre itu terhempas ke belakang. Melakukan hal ini, ia merasa senang karena kerja sama tim mereka berjalan baik. Namun yang mengejutkan, tubuh ogre tersebut mulai beregenerasi kembali. Will menyadari bahwa serangan berulang tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Ia mengerti bahwa mereka butuh strategi baru untuk menjatuhkan monster ini. Saat ia sedang memikirkan langkah selanjutnya, ogre itu tiba-tiba melemparkan seorang goblin ke arahnya. Namun ia menangkis serangan itu dan menebas goblin tersebut seketika. Mari juga memukul mundur beberapa goblin dan berseru bahwa ia akan mengikuti instruksi sang pahlawan dengan benar. Mendengar hal ini, pahlawan kita menyadari bahwa dengan Erika yang menahan pasukan goblin dan Mari yang mendukung dari depan, ia hanya perlu fokus pada ogre tersebut. Melompat ke arah makhluk itu, sang pahlawan menyerang tubuhnya, yang membuat monster itu marah. Namun ia mendapatkan celah dan merapalkan sihir amukan kehidupan, Life Rampage, pada punggung ogre tersebut. Karena serangan ini, tubuh ogre itu meledak dan ia tewas seketika. Melihat hal ini, sang pahlawan menyadari bahwa monster itu tidak bisa lagi beregenerasi, dan sekarang hanya tersisa pasukan goblin yang harus ditangani. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya menghabisi sisa-sisa goblin dan merasa bangga atas kerja keras mereka. Namun, sang pahlawan masih bertanya-tanya tentang keberadaan tim lainnya. Tiba-tiba, ia melihat tornado di kejauhan dan menyadari bahwa Sirius, si bocah tornado, sedang menciptakannya. Sang pahlawan memutuskan bahwa mengikuti tornado itu akan membawa mereka ke tim lainnya. Setelah beberapa usaha, mereka mencapai lokasi di mana si bocah tornado dan tim lain telah mengalahkan lebih banyak goblin. Guru terkuat kemudian bertanya tentang mentor Ren. Tepat pada saat itu, sang mentor tiba bersama dua siswa yang sempat hilang sebelumnya. Sang pahlawan merasa senang melihatnya, dan sang mentor juga mengucapkan selamat padanya karena telah mengalahkan ogre tanpa mengalami cedera. Guru terkuat merasa lega karena semua orang selamat, tetapi bertanya-tanya tentang keberadaan Profesor Veronica. Ia berkata mereka tidak bisa meninggalkan area tersebut sampai profesor itu kembali. Sang mentor menawarkan diri untuk tetap tinggal dan menjaga siswa lainnya, menyarankan agar mereka yang mampu menjaga diri sendiri pergi mencarinya. Mendengar hal ini, guru terkuat menugaskan tugas tersebut kepada Sirius dan pahlawan kita, karena mereka berdua cukup kuat untuk melakukannya. Memasuki hutan, sang pahlawan meningkatkan pendengarannya dan segera menemukan Profesor Veronica, yang ternyata dalam keadaan aman. Namun, ia terkejut melihat batu merah di tangannya, batu yang sama yang terkait dengan bulan merah.
merah. Sang profesor bertanya apa yang ia lakukan di sini. Will menjelaskan bahwa ia datang untuk mencarinya karena monster di area tersebut mengamuk dan mereka harus segera mundur. Profesor setuju, tetapi Will bertanya mengapa ia memegang batu itu. Veronica meminta maaf padanya, mengatakan ia tidak bisa menjelaskannya sekarang, tetapi meyakinkannya bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah itu, mereka kembali ke rekan-rekan mereka bersama-sama, dan kelompok itu kembali ke akademi mereka. Keesokan harinya, sang pahlawan bertanya-tanya apakah profesor itu terhubung dengan bulan merah. Namun ia menyadari bahwa ia tidak boleh meragukannya, karena ia adalah rekan yang terpercaya di kehidupan sebelumnya. Saat ia memikirkan hal ini, ia melihat Profesor Veronica berbicara dengan seorang senior sekolah tentang sesuatu yang penting. Bersembunyi di dekat sana, ia melihat bahwa profesor sedang meminta izin cuti untuk urusan pribadi. Saat profesor pergi, sang pahlawan menyadari bahwa tindakannya pasti berkaitan dengan bulan merah. Untuk mencari tahu kebenarannya, ia memutuskan untuk mengikutinya dan melihat apa yang akan dilakukan profesor selanjutnya. Setelah mengikutinya secara diam-diam selama beberapa waktu, sang pahlawan akhirnya tiba di sebuah kota. Ia berpikir ia melakukan ini hanya untuk membersihkan nama Profesor Veronica. Melihat sekeliling, ia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, setelah lulus dari Akademi Penyembuhan, aktivitas monster sudah menjadi masalah besar, dan ia dikirim ke berbagai medan perang di berbagai wilayah. Ia yakin pernah mengunjungi kota yang sama ini sebelumnya. Pada saat itu, ia menyadari Profesor Veronica sedang membeli roti madu dari sebuah toko. Melihat ini, ia teringat memori dari kehidupan masa lalunya ketika ia pernah berbagi roti yang sama dengannya. Saat itu, ia menyebutkan bahwa ia berasal dari desa dan jarang bisa makan makanan seperti itu. Namun sang profesor, yang lahir di keluarga pedagang di kota, sering menikmatinya. Veronica menjelaskan bahwa ia selalu mampir ke toko roti setiap kali melihatnya, sebagai kebiasaan pribadi. Ia berkomentar bahwa ia tidak pernah tahu kapan hidupnya akan berakhir, jadi ia lebih memilih untuk menikmati setiap momen. Ia kemudian bertanya kepada Will apakah jika terjadi sesuatu yang serius padanya, Will akan melindunginya, yang kemudian dikonfirmasi oleh sang pahlawan. Mengingat saat-saat itu, sang pahlawan menyadari bahwa ia pernah berjanji untuk tetap di sisinya, namun pada akhirnya, ia gagal melindunginya. Namun, dalam kehidupan ini, ia memutuskan untuk mengubah takdir itu, dan untuk itu, ia harus mengungkap kebenaran di balik tindakan profesor. Sambil mengikutinya, ia melihat sang profesor memasuki sebuah gereja yang aneh. Sang pahlawan mengaktifkan keterampilan penyembunyian keberadaannya lagi agar tetap tersembunyi dan mengikutinya masuk ke dalam. Di dalam gereja, Veronica bertemu dengan seorang preman berambut ungu yang memberitahunya bahwa ia dipanggil ke sini untuk urusan penting. Preman itu memintanya untuk menunjukkan barang yang mereka diskusikan sebelumnya, dan sang profesor menyerahkan batu merah yang sama. Melihat ini, sang preman merasa kagum, mengatakan bahwa dengan ini, tujuan yang telah lama dinanti gereja mereka akan segera tercapai seiring mereka semakin dekat dengan bulan merah sekali lagi. Mendengar hal ini, sang pahlawan mengerti bahwa situasinya memang terkait dengan bulan merah. Namun, pada saat itu, keterampilan penyembunyiannya habis. Karena hal ini, seekor naga air merasakan keberadaannya dan melompat menyerangnya. Namun, sang profesor melangkah di depan sang pahlawan dan menyelamatkannya dari serangan tersebut. Preman berambut ungu itu berkata bahwa ia telah menginstruksikannya untuk datang sendirian. Bertanya mengapa ia membawa bocah itu. Ia merasa kecewa, mengatakan ia benar-benar percaya Veronica bisa menjadi anggota baru bagi Ordo mereka. Sang profesor menjelaskan bahwa keberadaan pahlawan di sini hanyalah sebuah kebetulan. Sang preman kemudian berkata bahwa jika mereka membunuh Will di sini, Ordo akan tetap menerimanya tanpa masalah. Namun, Veronica menolak untuk bergabung dengan mereka dan menyatakan bahwa ia hanya datang untuk menyelidiki situasi tersebut. Mendengar hal ini, sang pahlawan merasa bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sang profesor kemudian menjelaskan bahwa pada hari ia meninggalkan pangkalan, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa di hutan. Di sana, ia menemukan monster yang mengamuk dan sebuah batu merah. Ketika ia mengalirkan sihir ke dalam batu itu mulai bersinar merah, dan preman yang sama ini tiba-tiba muncul. Preman itu memberitahunya bahwa jika ia ingin mengetahui kebenaran tentang batu itu dan identitas mereka, ia harus menerima dua syarat. Pertama, ia harus menjaga batu merah itu tetap bersinar dengan cahaya, karena mereka akan menggunakannya untuk menguji kemampuannya. Kedua, ia tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini dan mengikuti mereka ke tempat yang ditentukan untuk membuktikan kesetiaannya. Sang profesor kemudian berkomentar bahwa itulah sebabnya ia berniat menjadi penyelidik penyamaran untuk mengungkap identitas pria itu dan kelompoknya. Mendengar hal ini, sang pahlawan merasa lega, menyadari bahwa Veronica bukanlah orang jahat. Sang preman kemudian mengklaim bahwa pernyataan sebelumnya tentang bergabung dengan Ordo adalah kebohongan. Ia melemparkan batu merah itu ke dalam air, menyebabkan beberapa naga air menjadi mengamuk dan bersiap untuk menyerang. Melihat situasi yang semakin buruk, sang pahlawan berkata ia bisa dengan mudah menangani separuh dari mereka. Namun, sang profesor melompat maju dan menebas semua kepala naga dalam satu serangan tunggal. Namun yang mengejutkannya, naga-naga itu mulai beregenerasi karena mereka tetap hidup meskipun menderita luka yang brutal. Melihat ini, sang pahlawan melompat ke arah salah satu naga dan menyerangnya dengan belatinya. Melakukan hal ini, ia menyadari sesuatu yang tidak biasa, bahwa tubuh naga itu terasa sangat lembut. Menyadari ada sesuatu yang mencurigakan, ia menyuruh sang profesor untuk mundur karena ia akan menguji sesuatu. Dengan mengaktifkan keterampilan penguatan fisiknya, Will menarik naga itu kembali. Ia membuat makhluk itu mengungkapkan wujud aslinya seketika. Sebenarnya, naga-naga itu tidak nyata. Mereka hanyalah kaki dari monster gurita besar yang menyerang mereka dari tempat tersembunyi. Pada saat itu, saat sang preman menyadari bahwa monster aslinya telah terungkap, ia berkomentar bahwa ia harus turun tangan sendiri dalam pertempuran tersebut. Itulah sebabnya ia mengeluarkan tombak yang kuat untuk menyerang mereka. Sang
Sang pahlawan menginstruksikan sang profesor untuk menangani monster gurita itu, menjelaskan bahwa pedang sihirnya akan jauh lebih efektif melawan tubuhnya yang lunak. Ketika ia tampak tidak setuju, Will menggunakan keterampilan penguatan fisiknya pada profesor dan meyakinkannya bahwa ia akan segera kembali setelah berurusan dengan preman ini. Sang pahlawan kemudian melompat ke arah sang preman dengan kecepatan luar biasa dan mencoba menyerangnya dengan belatinya. Namun, sang preman dengan mudah menangkis serangan itu dan menyerangnya dengan tombak yang membuat sang pahlawan tergelincir mundur. Namun, ia menyadari sang pahlawan berhasil memberikan goresan kecil di wajahnya. Itulah sebabnya ia menggunakan sihir penyembuh untuk mengobati luka tersebut seketika. Melihat ini, Profesor Veronica memberitahu sang pahlawan bahwa preman ini mirip dengannya, seseorang yang bisa menyembuhkan sekaligus bertarung. Preman itu kemudian berkomentar bahwa sang pahlawan memiliki bakat alami dan berkata ingin memperkenalkannya kepada anggota lain dari organisasinya. Ia bertanya apakah Will tertarik bergabung, namun sang pahlawan menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah menjadi bawahan mereka. Mendengar hal ini, sang preman menyatakan bahwa jika memang demikian masalahnya, ia harus membunuh sang pahlawan di sini. Ia melompat menyerang Will lagi dengan tombaknya, tetapi Will menangkisnya dengan mudah. Sambil bertarung, sang pahlawan berpikir bahwa masih banyak hal yang belum ia pahami, seperti ordo tersebut, batu merah, serta sifat asli dari sihir penyembuh dan sihir penyerang. Namun, ia yakin bahwa jika ia bisa mengalahkan preman ini, ia bisa mengungkap kebenaran di baliknya, segalanya dan mencegah tragedi yang akan datang. Berpikir demikian, dia melancarkan tendangan kuat yang membuat preman itu terdorong mundur. Melihat kekuatan sang pahlawan, preman itu menyadari bahwa terus seperti ini hanya akan membawanya pada kekalahan. Itulah sebabnya dia mengaktifkan keterampilan yang disebut korupsi tubuh, menyebabkan lengan kanannya berubah menjadi bentuk yang jauh lebih besar. Sang pahlawan memahami bahwa ini jauh melampaui peningkatan fisik normal atau sihir penyembuhan. Dia menuntut untuk mengetahui siapa yang mengajarinya teknik semacam itu. Preman itu mengungkapkan bahwa semua yang dia pelajari berasal dari ajaran ordo tersebut. Dia menjelaskan bahwa sebelum bergabung dengan mereka, dia hidup tanpa arah, bekerja sebagai penyembuh di unit sihir, dan hanya mengikuti perintah dari atasan yang arogan. Dia percaya dunia ini penuh dengan orang-orang yang tidak layak untuk diselamatkan, dan bahwa ordo tersebut memberinya tujuan sekaligus kekuatan yang membuat hidupnya akhirnya bersinar. Mendengar ini, sang pahlawan berkomentar bahwa apa yang dilakukan preman itu sepenuhnya salah, memperingatkan bahwa jika ini terus berlanjut, banyak orang tak bersalah akan mati. Mengatakan hal itu, sang pahlawan mencoba menyerang lagi, tetapi preman itu memblokir serangan dengan sangat mudah. Dia kemudian meninju sang pahlawan dengan lengannya yang besar, yang membuat pahlawan itu terhempas ke dinding. Sang pahlawan memikirkan mentornya Uren, Profesor Veronica, dan semua orang yang dia hilangkan di kehidupan sebelumnya. Karena kenangan itu, dia bangkit kembali dan menggunakan sihir penyembuhan untuk memulihkan cederanya. Melakukan hal ini, dia berkomentar bahwa sekarang dia tidak akan pernah memaafkan preman itu dan akan membunuhnya dengan menyakitkan. Keduanya kembali saling melayangkan pukulan, tetapi sang pahlawan berhasil memberikan banyak kerusakan. Mendapatkan celah, dia melayangkan pukulan kuat ke dagu preman itu, yang membuat preman tersebut jatuh ke belakang dan mengalami luka serius. Setelah itu, sang pahlawan melihat ke arah Profesor Veronica dan menyadari bahwa dia telah mengalahkan monster berbentuk gurita itu dengan keterampilan pedangnya. Dia menjelaskan bahwa regenerasi makhluk itu sangat kuat. Itulah sebabnya butuh waktu lama untuk melumpuhkannya. Sang pahlawan kemudian melangkah lebih dekat ke arah preman yang terluka untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Sambil menempelkan belati ke lehernya, dia bertanya siapa ordo itu dan apa tujuan sebenarnya mereka. Namun, preman itu menolak untuk bicara karena dia tidak ingin mengkhianati atasannya. Sebagai tanggapan, dia tiba-tiba melusukkan belati itu ke lehernya sendiri dan mengakhiri hidupnya seketika. Dia merasa lega sejenak karena dia mengerti bahwa dia sangat setia kepada rekan-rekannya. Namun tiba-tiba, dia dihidupkan kembali dan luka-lukanya hilang sepenuhnya. Merasa terkejut, dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi karena dia ingat betul rasa sakit saat sekarat. Sang pahlawan kemudian menjelaskan bahwa dia langsung menyembuhkannya setelah dia mati. Mendengar ini, preman itu mengatakan bahwa prestasi seperti itu mustahil bagi seorang penyembuh biasa. Tapi sang pahlawan mengklarifikasi bahwa dia bukan orang biasa dan akan menjadi penyembuh terhebat di dunia di masa depan. Dia kemudian memperingatkan bahwa dia bisa mengulangi proses ini, seperti membunuh dan menyembuhkannya sebanyak yang diperlukan. Dia memberitahu preman itu bahwa dia harus mengungkapkan segalanya tentang ordo tersebut. Preman itu menjadi takut, menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan kebenaran. Namun, tiba-tiba sesuatu aneh mulai terjadi pada tubuhnya. Melihat ini, Profesor memperingatkan pahlawan untuk segera mundur. Pada saat itu, tubuh preman itu tiba-tiba meledak, yang membuatnya tewas seketika. Sang pahlawan mencoba menyembuhkannya, tetapi menyadari itu sia-sia karena energi hidupnya telah hilang sepenuhnya. Dia merasa buruk tentang hal ini, mengetahui bahwa mereka telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan informasi. Namun, Profesor Veronica meyakinkannya bahwa setidaknya dia aman dan menyarankan agar mereka kembali ke Akademi Squart sekarang. Dalam perjalanan kembali, dia berkomentar bahwa mereka masih mempelajari beberapa hal penting, termasuk adanya fenomena aneh di dunia. Dia menambahkan bahwa dia senang mengikuti pelatihan lapangan. Dia berkomentar bahwa dia bersikeras untuk berpartisipasi hanya karena dia mengkhawatirkan Will. Pahlawan kita kemudian bertanya padanya bagaimana dia mendapatkan ide untuk menggunakan mana statis untuk serangan. Dia menjelaskan bahwa dia berasal dari keluarga pedagang yang memberinya banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan penyembuh dan penyihir penyerang. Dia menyebutkan bahwa dia juga mendengar ide serupa dari seseorang ketika dia masih lebih muda. Saat mereka sedang berbicara, dia tiba-tiba melihat toko roti dan menyarankan agar mereka membeli roti. Setelah menghabiskan saat-saat damai bersama, mereka kembali ke
akademi, di mana sang pahlawan kemungkinan besar akan dimarahi karena pergi tanpa izin. Di tempat lain, seorang wanita ular memasuki kantor dan menemukan bahwa ular peliharaannya telah membunuh seorang anak laki-laki di dalam. Dengan melihat batu merah itu, dia berkomentar bahwa dia akan mengikuti instruksi Ordo dengan cara apapun dan menyebarkan kehancuran sebanyak mungkin.